Saya akhiri dengan M30. Program sudah masuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Program sudah masuk. Sekarang saya pastikan dulu di ininya ya, di offset settingnya. Saya tadi pakai G berapa tadi Bapak Ibu? Lupa saya. Pakai G G59 ya. Saya cek offset settingnya. G59. Ini kemarin ya Bapak Ibu ya. G59. Kemudian di atasnya lagi saya pakai ekstensi 10 ya. Nah, ini tinggal setting saja, kalau salah-salah nanti mungkin saya ada yang kesalahan juga Bapak Ibu. Di offset tetap ya. Paling bedanya di sini Bapak Ibu sekalian. Ini saya pakai tool nomor 5, ya kan? Saya pakai tool nomor 5. Jadi ini nilai yang geomd-nya ini Bapak dan Ibu, ini yang kita masukkan nilainya. Kalau awalnya tadi begini, 0. Di sini kita masukkan nilai diameter dari toolnya. Kita ketikkan saja 10 titik input. Itu ya. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Kalau kita gunakan kompensasi harus terisi geomd-nya. Baik, sekarang saya coba eksekusi ya. Eksekusi, mudah-mudahan benar ya. Kalau salah ya nggak tahu juga ini. Jangan-jangan salah juga ini. Ini sepertinya salah sepertinya nih. Sepertinya. Tapi nggak tahu juga ya. Saya juga bingung kalau salahnya di mana. Saya coba start saja Bapak Ibu ya. Ternyata over travel Bapak Ibu sekalian. Ada over travel, ada permasalahan. Baik, saya nggak mau pusing-pusing juga lah dengan setting yang ada. Saya lupa ingat juga. Saya nggak pakai G59 aja lah. Saya pakai G57 saja. Mungkin ada salah setting saya. Saya ganti aja Bapak Ibu G57 alter. Bentar ya. Sepertinya masih ada yang salah Bapak Ibu. Ini masalah settingan saya kemarin, bolak-balik ganti ya. Nah, ini sepertinya masih ada yang salah. Ya, ada yang salah Bapak Ibu sekalian. Settingan di mana ya kemarin ya? Di work-nya. Kalau pakai G54 kemarin Bapak dan Ibu, settingannya kan di tengah ya Bapak Ibu ya. Kalau pakai G54. Kalau ini min 450, ini Bapak Ibu kalau ingin memindahkan settingan ini, tinggal dipindahkan saja angka-angkanya saja sebenarnya Bapak Ibu. Min 450 sama min 265. Saya pindahkan di G54 aja lah. Min 450 titik input minus 265 titik input. Seperti ini. Coba saya ganti di programnya itu, saya ganti dengan G54 alter. Nah, coba kita cek lagi perlahan, barangkali saya ada yang silap mengetikkannya Bapak Ibu. T5 M6 cocok ya. S2000 M3 G98 F1000 M08. G54 G90 G0 X-15 Y-15. G42, oh ini salah Bapak Ibu. Ini salahnya tadi rupanya. Kan kita menggunakan tool 5, masa H1? 43. Ya H. Iya, ini juga salah nih, harusnya ini G43. 43. Kemudian di sini H berapa? H5. H3. H5. Ya, ternyata salahnya di sini bukan di settingan. G43 alter. Yang di sini juga salah. Ini H5 ya. Alter. Sudah, Z50, G0, Z10, G1 nih udah cocok ya Bapak Ibu ya. G41, D5 cocok.
Saya cocok. Harusnya pas ini. Kita buka di apanya, di eksekusinya, di mode memorinya, baru reset. Saya pakai G54 sekarang ini Bapak Ibu ya. Saya menggunakan settingan G54 itu yang diragum kemarin. Saya naikkan ekstensinya 10 mili. Baru kita start Bapak Ibu ya. Nah, ini memang kelemahannya adalah kalau toolnya pas 10, ujungnya nggak kena Bapak Ibu. Jadi supaya ini kena, bagaimana kita ganti toolnya Bapak Ibu? Kita ganti toolnya. Ya, kita ganti dengan tool yang lebih ya. Layarnya Jam 9 itu kelihatan. rame, masih kurang. Layarnya nggak kelihatan. Udah benar itu jamnya. Nggak di-share apanya. Ya, diputar lagi. Udah benar jamnya kena. Kayaknya udah ya. Udah saya Ada share. kelihatan, Pak. Ada nih saya share lagi ulang. Enggak nih. Saya share lagi ulang nih. Dah, kelihatan Pak? Oke. Ya, Ya. Kelihatan ya. ada total ujungnya. Nah, baik. Ini kelemahannya kalau karena lebar yang mau dibuat 10 sementara toolnya 10, pasti di ujung ada sisa Bapak Ibu. Sah, ada sih. Jadi ini kita perbaiki bisa nggak? Kita perbaiki bisa Bapak Ibu. Kita tidak perlu banyak merubah program yang ada Bapak Ibu. Kita tidak perlu banyak merubah program yang ada. Kita cukup mengganti toolnya saja Bapak Ibu. Caranya begini. Saya buat di tool manajemen. Saya gunakan tool supaya settingannya nggak berubah. Saya gunakan tool yang sama. Yang panjangnya sama Bapak Ibu ya. Panjangnya sama. 93 mm. Tapi diameternya saya ganti misalnya diameter 20. Oke. Seperti ini misalnya. Ini saya tempatkan di tool yang lain misalnya. Saya tempatkan di tool nomor 6 supaya berbeda Bapak Ibu ya. Add into magazine ke tool nomor 6. Oke. Nah, sekarang saya lihat di offset settingnya. Ya. Udah sip. Sekarang saya lihat di settingnya. Di nomor 6, tadi ya Bapak Ibu ya, panjang tool nomor 6 itu kan sama dengan panjang tool nomor 5. Jadi saya nggak perlu nyeting ulang, saya ketikkan saja yang sama, minus 183 titik input. Gitu. Tapi yang perlu lagi adalah diameternya, karena saya gunakan diameter 20, saya ganti di sini menjadi diameter 20 titik input. Khusus tool nomor 6 Bapak Ibu. Nah, sudah selesai kan? Tinggal di programnya saja Bapak dan Ibu. Di mode edit ya, di sini di prog, di programnya kita ganti ini menjadi T6 alter ya. Di sini kita ganti menjadi H6 alter. Mana lagi? Ini ganti menjadi D6 alter. Bawahnya kayaknya nggak ada lagi ya? Ada lagi kan? Cukup ya. Saya pindah ke mode otomatis. Saya klik reset. Saya ganti dengan benar kerja yang baru. Benar kerja kita ada banyak Bapak Ibu ya. Oke. Ya, jadi nggak usah khawatir. Saya start Bapak Ibu. Nah, kan bersih ya. Jadi saya tidak perlu banyak merubah program. Program tetap Bapak dan Ibu sekalian. Ya, program tetap. Jadi tidak merubah-rubah lagi. Saya hanya merubah data toolnya saja. Nah, ini kalau mau diuji, jangan-jangan salah nih ukurannya. Saya klik measure. Coba saya pakai measure distance ya. Ya, Ibu ya. Ini kalau saya rapatkan gini, kan dia jadinya 0 Pak nih ya. X0 ya. Oh, geser-geser juga ternyata nih. Bisa lewat juga ke kiri. Nah, gini. Nah, ini. Berarti itu angka X-nya itu kan 10. Berarti ya ini masalah saya menggeserkan saja ya. Berarti ini jelas bahwa yang terjadi ini 10 Bapak Ibu ya, sesuai dengan gambar ya. Walaupun tool yang kita gunakan berdiameter
20. 20 mm. Barangkali itu saja dulu Bapak dan Ibu sekalian, contoh dari apa namanya, penerapan yang menggunakan tool kompensasi Bapak dan Ibu. Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu? Ayo silakan. Silakan dipertanyakan. Nggak ada, clear ya? Clear. Baik. Pak Gun, Ya, saya nggak bertanya, cuman lupa kemarin yang kemarin. iya. Eh, untuk apa namanya? Supaya pelan gerakannya itu gimana caranya? Oh, supaya pelan ya. Supaya Iya. pelan ya. Tapi sepertinya tidak berlaku untuk semua. Kemarin punya Pak Jul tuh masih ada problem ya, sepertinya ya. Nggak berlaku semuanya sepertinya nih. Tapi pernah tahu di Bapak berlaku ya. Iya, Ini iya. Pak di mesin operation Pak. Ya, Kemudian di mesin operation mesin operasi kelihatan Pak. Kemudian Ya. di CNC parameter. parameter. CNC parameter. Nah di sini ada CNC, ada di sini speed setting Pak. Yang ini Pak, speed setting, klik bawahnya. Kalau saya nolkan semua Pak. Saya nolkan semua. Kan bisa digeser-geser nih, ya kan? Saya nolkan semua supaya menjadi lebih lambat aja. Itu mungkin Pak Terus ya? yang kalau pergantian benda baru itu gimana? Workpiece. Pergantian benda baru? Ya. Workpiece. Oh dari sini Pak, dari workpiece Pak. Enggak, maksudnya ini kan udah jadi nih. Kita pingin di awal lagi nih. Benda benda kosong belum disayat gitu kan. Ya gini aja Pak. Ini modenya mode manual ya. Workpiece Pak. Ini kalau dia modenya otomatis, bisa nggak? Oh bisa juga. Ini Pak, stock size NWCS. Ya. Ini disesuaikan lagi Pak. Oke. Oh, Udah jadi baru lagi deh Pak. Iya. Kita punya stok banyak Pak untuk benda kerja. Jadi nggak usah khawatir. Dana bosnya banyak turun nih. Iya. Iya. Dan ini kalau untuk job sheet dengan tool nggak usah khawatir Pak. Jadi nggak ada cerita barang habis, nggak ada cerita tool habis. Sampai kapanpun nggak akan ada habisnya. Baik Pak, saya lanjut saja dulu ya. Saya coba berikan input saja dulu. Setelah ini nanti Bapak Ibu bisa berlatih ya. Karena nggak ada pertanyaan terus ini ini Pak Gun. Oh ada. Iya. Saya Iya. jadi pertanyaan gini Pak. Ketika kita setting Z, ya, Ya. kita pakai alat bantu. Ya. Misalkan posisi yang kita dapatkan itu min 40 ya. Posisi Z-nya, kemudian tambah dengan tinggi dari alat Jet bantu itu setternya. 100 misalnya kan. Kenapa jadi min 150 min 140 bukan 140 Pak? Gini Pak. Kalau di mesin Pak, saya ya? coba ini Pak. Kalau di asli realnya itu kan posisinya di atas, artinya posisi apa namanya Z itu kan positif di atas, bukan negatif gitu Pak. Itu yang jadi saya ragu gitu. Iya, baik. Gini, ingat, ini kelihatan ya apa saya ini ya. Ini kelihatan ya. Ini kita anggap sebagai toolnya Pak ya, ingat ya. Nah, ketika mesin kita posisikan ke posisi referensi mesin Pak. Nggak kelihatan Ingat Pak. Ya. Oh nggak kelihatan ya. Oh gini aja lah. Kalau gini kelihatan Pak. Belum Pak. Hah? Ini Di Pak layar Adi saya Pak. Malah Pak Adi yang kelihatan. Di pin aja tes. Pak Det. Nah ini tes kelihatan. Nah ini gini. Wajah saya nggak kelihatan ya. Bapak atur aja Pak di zoom Bapak supaya jangan semuanya tampil. Di pin aja Pak Di Dedi. view-nya. Iya di pin saja. Pin. Nah gini. Jadi nggak kelihatan ya? Baiklah saya coba pakai ini aja lah. Pakai baik. Iya, saya pakai ini aja. Oh ya udah Pak. Nah, ini saya pakai ini yang baru aja ya, Pak ya. Oke, Pak. Iya. Tuh. Bentar ya.
Duh, kok jadi ini muncul ya? Bentar ya. Saya pakai slide aja lah, biar kelihatan ya. Nah, gini. Loh, kok ini muncul? Kok ini ya? Gini Pak, ketika di posisi referensi Pak, ya, ketika di posisi referensi, nah, itu kan ketika kita naikkan itu kan tool, naik ke atas, kemudian meja, itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, tergantung mesinnya. Inilah posisi referensi Pak, inilah posisi Z0 Pak, inilah posisi X0, dan posisi Y0. Nah, ketika Bapak melakukan setting, benda kerja kan akan Bapak geser nih, mungkin menjadi di tengah. Dan tool di sini, Pak, tool di sini, ini akan turun, ya kan Pak? Bener Pak? Turun Pak ya. Tes, Bapak Ibu bisa mendengar saya? Bisa Pak Gun. Ya, ini tool turun ke bawah. Inilah alat bantu yang Bapak gunakan tadi, ya kan? Ini alat bantu ini tingginya berapa? 100. 100. Nah, dari posisi ini Pak, posisi zero mesin, kan terjadi penurunan. Turun ke bawah ini, benar nggak? Iya. Turun ini muncul di angkanya itu mungkin minus 60. Kenapa dia negatif Pak? Karena posisi toolnya turun dari atas ke bawah, makanya negatif Pak. Nggak akan positif, Pak, pasti negatif. Nah, ini kan masih menyentuh alat bantu. Seharusnya kan tidak menyentuh alat bantu, Pak. Seharusnya kan menyentuh benda kerjanya. Alat bantu itu alat bantu itu hanya untuk alat bantu supaya tidak terjadi goresan, Pak. Tapi kalau Bapak nggak punya alat bantu kan harus ke bendanya, Pak. Berarti turun lagi ke bawah kan, Pak? Iya. Minus 160 gitu Pak ya, makanya nilai negatif ya Pak ya, bukan positif ya Pak ya. Makanya pemahaman terkait dengan nilai jet mesin yang di jet mesin awal itu yang perlu, supaya kita bisa mengetahui kenapa nilainya negatif jetnya, kenapa nilai X-nya itu X-nya di sini. Begitu Bapak setting kemari, berarti X-nya menjadi negatif ya Pak ya. Iya. X negatif ini hanya untuk mesin yang kebetulan ragumnya ketika direferensi bergeraknya ke kiri, Pak. Kalau mesin yang bergeraknya referensi ke kanan, itu kalau Mitsubishi, Pak, ke kanan, Pak. Kalau ke kanan, ketika kita membuat titik 0, pasti X-nya nilainya positif. Gitu, Pak. Tergantung dari referensi mesinnya masing-masing. Jadi, nggak akan sama. Kita jangan menghafal nilai negatif maupun nilai positifnya. Tapi pemahaman kenapa ini negatif, kenapa ini menjadi positif, itu yang penting mungkin Pak. Gitu aja mungkin Pak Dedi. Iya Pak. Clear ya Pak Dedi ya? Clear Pak. Seperti itu. Clear. Baik, saya coba lanjutkan lagi Pak Dedi. Ini kemarin tadi sudah pakai yang kompensasi ya. Ini sekarang masih juga kompensasi Pak. Tapi ini mencoba yang miring. Nah, jadi saya pikir sama saja Pak ya, untuk yang miring prinsipnya sama saja. Kita hanya cukup mengetahui titik-titiknya saja. Titik ini berapa? Titik yang di sini berapa? Titik 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 di sini. Itu saja. Kita tidak perlu memikirkan ini. Paling yang perlu kita pikirkan ini, supaya bagian ini habis, sebaiknya ini menggunakan tool berapa gitu paling Pak. Itu ya. Itu yang kita pikirkan, toolnya diameter berapa. Kemudian titik awal bergerak ini penting Pak. Ini kan saya buat selalu di luar nih Pak. Nah, ini. Saya buat di luar.
Kemudian saya keluarnya juga di luar. Nah, saya harap Bapak dan Ibu mencoba ini nanti. Ya, sekaligus ditunjukkan kepada kita semua di sini. Saya ingin lihat kontrol juga apa yang Bapak Ibu sudah lakukan. Kalau ada problem ya kita diskusikan bareng, gitu ya. Ini yang apa? Ya apa namanya? Yang apa namanya, miring ya. Sekarang yang radius, Pak. Nah, ini sedikit ada berbeda Bapak Ibu. Tapi ini tetap dengan kompensasi, Pak. Ini dalam contoh ini tetap dengan kompensasi. Nanti kalau dengan master camp, Pak, kita nggak perlu pakai kompensasi, Pak. Kalau master camp nggak usah. Nanti malah jadi bingung kalau menurut saya. Jadi biasa saja di master camp. Ini kita secara manual biar Bapak Ibu terbiasa dengan pola apa namanya? Pola susunan dari program, Pak. Walaupun kalau kita lihat program dari master camp, Pak, itu banyak. Ya, apakah harus semua dituliskan kalau secara konvensional, secara manual ya enggak juga, Pak. Ini seperti biasa, Pak ya. Ini seperti biasa saya pikir. X-15, Y-15 kira-kira di mana? Ya, kira-kira di sinilah. Ini toolnya 10 ya. Kira-kira di sini contohnya nih, Pak ya. Nah, kira-kira. Kemudian G43 H1 biasa. Ini pasti biasa. Ini juga ini baru diarahkan, Pak, ke X5. Berarti langsung bergerak kemari, Pak. Ini ya, sisinya kemari. Kelihatan, Bu, Pak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Iya. Nah, paling kalau untuk radius, Pak, untuk radius seperti ini, coba dipikirkan dulu, Pak. Ini ada R7, Pak. Ini ada R10. Ini ada R12. Ini ada R5. Tool yang bisa digunakan untuk mengerjakan ini, Pak, yang diameter berapa maksimalnya? Bisa nggak diameter 12 mengerjakan bentuk seperti ini, Pak? Belajarkan dengan Pak Ahmad. Diameter 12. Bisa nggak diameter 12? Kan kamu pesan itu Ada 5 nggak dapat. 5. Belajar dengan Pak. Gimana? Bisa nggak kalau 12? Bisa nggak? Nggak bisa, ya kan? Kenapa? Karena di sini 5 nggak akan terbentuk. Tapi kalau bentuknya seperti ini ya diameter berapapun bisa. Yang bentuk-bentuk seperti ini nih yang kita pikirkan berapa diameter. Kalau ini diameternya 20 bisa nggak? Bisa. Diameter 10 bisa. Kalau ini diameternya 20 bisa nggak ini, Pak? Ini, Pak. Bisa, karena ini R12 ya. Kalau ini R5 berarti maksimal diameter 10. Kalau kita ingin menggunakan satu buah tool untuk semuanya, kita tidak bisa menggunakan tool yang lebih dari diameter 10. Nggak bisa, Pak. Ini 10 ini maksimal. Kenapa? Karena di sini diameternya 5. Itu ya yang penting ya, perlu kita pahami dulu. Jadi memilih tool juga harus dipikirkan juga. Baik, coba kita ikuti langkah berikutnya. Ini X5, berarti di sini. Berikutnya, walaupun di sini nggak ada G1, Pak, berarti ngikut ini, Pak. Ini ngikut ke bawah. Berarti G1, X5, Y10. X5, Y10. Di mana tuh X5, Y10, Pak? Di sini, Pak ya, nih. Di titik ini. Berarti dia gini kira-kira. X5, Y10. Kemudian yang ini, Y88. Bener nggak, Pak, 88? Jangan salah saya nih. Pak Gon. Coba. Pak Gon. Ya, Pak Dedi. Yang G41, D1, G1, X5 itu, X5-nya boleh nggak kita buang, Pak? Atau X5 yang di bawah kita buang? Itu kan sama itu ya, Pak? X5 yang di sini? Iya, Pak. Atau Kalau yang di bawahnya kita buang? Nggak usah pakai X5 di sini, di bawahnya. Nah, kalau saya menyarankan itu dibuat, Pak. Tapi kalau Bapak ingin mencoba, ya nggak apa-apa juga. Coba aja nanti dilakukan di apa namanya, di Swanshot bisa atau tidak. Gitu aja, Pak. Nanti jadi bahan diskusi kita. Ya kan? Kalau ini dibuang, ini diganti, dibuang, diganti bisa atau tidak. Gitu, Pak. Jadi kita belajarnya mungkin lebih enak dari prakteknya. Pengalaman-pengalaman itu lebih penting, Pak, mungkin. Ini saya hanya menjaga supaya tidak terjadi kesalahan, saya tempatkan dulu. Tapi kalau caranya nggak ditempatkan, adakah problem? Ya, silakan dicoba nanti ya, Pak Dedi ya. Iya, Pak. Nah, sekarang ini X88. Bener nggak ini? Bener, Pak. Ini 5, ini 100 kurang 12, Pak. Pas ya berarti ya? Pas ya berarti sampai di sini. 100 ya di sini. Kemudian ini G2.
G2 itu berarti gerakan melingkar ya Pak ya. Gini ya. Gini gerakannya melingkar sampai ke posisi ini. Nah, di sini X-nya adalah X yang dituju. Berarti 5 ditambah 7, 12 ya Pak ya? Pas ya? Pas. Kemudian Y-nya Y yang dituju. Tapi ingat Pak, Y yang dituju bukan pusatnya, tapi langsung gambar ini. Berarti Y-nya 95. Benar ya? Nah, mungkin yang perlu ini Pak, pengertian dari I dan J Pak. Pengertian dari I dan J. Kalau saya perbesar, di mana saya perbesar ya? Saya buat gini saja lah. Yang itu Pak, saya perbesar gini. Bisa dibayangkan ya? Nih. Nah, posisi pertama itu di sini Pak. Di sini. Toolnya itu, senternya itu kan, bergerak kemari. Kan gitu. I itu apa sih sebetulnya Pak? Ini kan jari-jarinya. Ini kalau saya buat gambar, kira-kira begini. Inilah gambar radius ini Pak. Ini sebagai pusatnya, gitu Pak ya. Apakah itu I? I adalah X. jarak dari center point ya, jarak dari center point ke titik awal pergerakan Pak ya. Titik awal pergerakan dalam arah sumbu X. Inilah yang dikatakan dengan I. Jarak dari titik awal pahat, ke sumbu radius. Ini Pak ya, ingat Pak ya. Titik awal pahat ke sumbu radius dalam arah sumbu X. Itulah I. Lihat arahnya Pak, arahnya ke kanan. Makanya dia positif Pak. I 7. Kenapa 7? Karena ini jari-jarinya 7 kan Pak ya. Kemudian J adalah jarak dari awal pahat ke sumbu radius dalam arah sumbu Y. Tidak ada pergerakan tentunya di sini, kan ada garis lurus. Makanya J-nya 0 Pak. Itu maksudnya Pak ya. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Pengertian I dan J? Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Berikutnya G1 X85 Y95. 85 titik ini Pak. Ini kalau saya perbesar titiknya nih, ini titiknya dia. Bener nggak 85? 10 ditambah 5, 15, makanya 85. Y-nya 95, benar. Yang di sini sekarang. Nih. G03, gerakannya berlawan arah dan jarum jam. G03 X83. X83 bener nggak? X-nya 83. Bener nggak Pak 83 ini? Coba ayo, kalau salah berarti saya salah ngetik nih Pak. Anting-anting masih bayu. Bener 83. X-nya 83 nih. Nanti kalau harga anaknya Titik ini Bapak Ibu sekalian. Sepertinya bukan. 85. X-nya enggak di sini Pak. Ini adalah X yang dituju. 95 Pak X-nya Pak. Ya Pak, oh yang cocok betul ini X95. Ini benar ya? X95. Y-nya benar nggak 85? Nah, karena kan di 10, di sini 15, maka Y85. I10 saya perbesar di sini sekarang. I10. Ini nolnya. I adalah jarak dari awal tool ke sumbu radius dalam arah sumbu X. Lihat dia. Jadi berapa? I-nya 10. J-nya berapa? Dia nggak punya jarak Bapak Ibu dalam arah sumbu Y, makanya J-nya 0. Itu ya. Turun ke bawah sekarang. Ke G91 X95. G17. Masuk di sini G03 lagi. Nah, baru di sini X83. Benar 83 enggak? Kita hitung saja Bapak Ibu. Ini 12, ini 5. Ya kan, R12 tambah 5 berarti R17. 100 kurang 17, 83. Y-nya 5, cocok. Sekarang I-nya. Saya gambarkan lagi begini. Nah, titik I adalah jarak dari awal tool ini ke sumbu radius, tapi dalam arah sumbu X. Kan nggak punya jarak ini.
Hanya lurus ke bawah doang, nggak punya jarak. Makanya I-nya 0. J-nya adalah jarak dari awal tool ke sumbu radius dalam arah sumbu Y. Lihat gerakannya. Gerakannya arahnya ke bawah. Berapa besarnya ini? 12 tentunya kan? Maka di sini J-nya min 12. 12. Sekarang gerak ke kiri. Ini udah sampai di sini. Baru ke kiri. G1X10 Y5. Yang terakhir sekarang radius di sini. Berarti G3 X5 Y10. Nah, I-nya ini silakan tadi pelajari lagi. Saya kira udah paham maksudnya. Selesai Bang sampai kira misalnya. Udah siap. Ini supaya aman Bapak Ibu, supaya aman selalu saya tarik keluar dulu. G1 Y. Nah, ini G1 Y15. Oh, ini masih saya tarik ke atas dulu Bapak Ibu supaya membersihkan. Ya, saya tarik ke atas dulu membersihkan ini. Baru saya tarik keluar Bapak Ibu X-20. Tarik keluar gini. Baru saya tempatkan di sini Y10. Ini nggak harus ya Bapak Ibu ya. Yang penting di luar, baru saya batalkan dengan G40. Tarik dulu keluar, baru dibatalkan Pak kompensasinya. Baru M5, M9 seperti biasa Bapak Ibu sekalian ya belakangnya. Apakah harus sampai Z saja atau X sama Y silakan. Saya pikir itu Bapak Ibu untuk yang radius Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang perlu dipertanyakan? Bapak Ibu, clear? Bagus. Clear, ya? Itu kan ada 2 metode, Pak. R-nya itu pakai IJ atau pakai R gitu kan? Iya. Kalau IJ itu kan tadi pergerakannya dari start point ke center point kan seperti itu. Iya. Terus apakah tidak lebih bagus yang R saja, Pak? Ya, Dan silakan mungkin Pak. saya ingin tahu juga kelemahan R itu di mana gitu kan? Iya, ya kalau pakai R langsung saja R-nya berapa Pak diketikkan saja. Berarti kok di sini R7, di sini R10, 10, di sini R12, di sini R5. 5. Seperti itu. Ya, Nah, nanti saya pernah nyoba Pak di mesin. Saya pakai I, J, K, dan pakai R gitu kan. Tapi yang pakai IJ itu malah hasilnya salah Pak. Malah nabrak dia. Malah dia membuat lingkaran. Mungkin saya coba teli-teli terus, ternyata IJ-nya itu 0,0 gitu Pak. Iya. Jadi makanya lebih efektif kayaknya kalau dengan cam itu kita pilih di R kayaknya Pak. Iya, silakan Pak, silakan. Ini supaya kenal saja sebenarnya. Nanti kok dari master cam itu macam-macam juga. Ada yang keluarnya R, ada yang keluarnya I dan J juga. Jadi tetap ya mana yang fleksibel saja ya Pak ya. Minimal kita kenal dulu Pak. Itu aja mungkin Pak Dedi ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan Pak, saya lanjut lagi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya perkenalan dulu. Habis ini kita masuk ke cam Bapak Ibu sekalian. Untuk ke cam harapan saya Bapak Ibu sudah nonton videonya, sudah baca modulnya sih. Sebenarnya itu hanya modul dasar. Pak Jul sudah memberikan modul yang lebih komplitnya lagi untuk kita. Jadi mohon itu dipelajari. Bapak Ibu, ini sebagai contoh sederhana saja. Ini contoh output dari cam Bapak Ibu. Tadi kita ceritanya di awal kan ada awalan program, isi program dengan akhir program. Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari cam kira-kira seperti nanti hasilnya. Ya. Selalu diawali dengan informasi Bapak Ibu. Selalu diawali dengan informasi. Informasi itu selalu berada di dalam tanda kurung Bapak Ibu. Jadi tanda kurung ini sebetulnya tidak dibaca oleh sistem. Ini adalah informasi bagi kita. Oh, program ini menggunakan 3 tool. Masing-masing 20, 10, dan 12. Dan 12 itu ball and bill. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di master cam itu biasanya lebih lengkap Bapak Ibu. Selalu muncul seperti ini. Awalan program. Seperti ini ya. Ini awalan program. Selalu lengkap Bapak Ibu. Ada G21. Jadi supaya memaksimalkan nggak ada kesalahan, memang nggak ada salahnya kita buat lengkap. Tadi dalam contoh saya kan saya nggak buat lengkap Bapak Ibu ya.
G21 ini apa ya? Saya lupa juga Bapak Ibu. Ini kalau nggak salah ini satuan inci kalau nggak salah. G17 itu kalau nggak salah bidang kerjanya itu bidang XY. G40 itu pokoknya semua kompensasi dibatalkan. Nah ini saya lupa lagi nih. Nanti juga dibaca saja di bukunya. Ini G90 absolut. Nah, ini G0 ini, nah seperti itu ya. Saya lupa dengan yang G49 dengan G80 apa. Nanti buka saja di bukunya. M8 hidupkan kolon. P1M6 informasi tentang tool yang digunakan. Baru di sini nih. Nah, ini selalu berpasangan kalau di Mastercam itu Bapak Ibu. Tadi dalam program kita dibuat terpisah. Jadi bisa fleksibel Bapak Ibu sekalian ya, tidak harus kaku. Informasi berikutnya adalah informasi tentang apa namanya nih? Toolnya. Itu yang selalu muncul. Jadi supaya kita punya pembanding di Mastercam seperti apa, secara manual kita kurang-kurangi sebenarnya. Kalau mau kita buat lengkap boleh nggak? Ya boleh seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini contoh ketika proses penggantian tool Bapak Ibu yang dari Mastercam, supaya kita juga paham juga gitu ya. Nih, ini selalu kalau di Mastercam itu tergantung program kita, biasanya kita selalu mengamankan tool naik ke atas Z50. Baru matikan air pendingin, matikan spindle. Nah ini yang penting, ini selalu berpasangan ya Bapak Ibu. Nih. Di sini G91, G28, Z0 Bapak Ibu ya. Ini artinya apa? Mengembalikan ke posisi 0 mesin tapi hanya sumbu jetnya saja. Wajib harus ada ini Bapak Ibu sebelum terjadi pergantian tool Bapak Ibu. Nah, ini kalau di konvensional saya tambah dengan G91 ada G0-nya. Ya. Di sini nggak ada. Ya, nanti kalau kita hapus bedanya apa coba saja. Ini M01, M8 menghidupkan lagi kolon. Di sini pergantian tool Bapak Ibu sekalian. E2 M6 memanggil tool 2 ya M6. Baru di sini yang berikutnya ini ya sudah sama seperti yang sebelumnya tadi Bapak Ibu, program sebelumnya. Ini program sebelumnya yang awalan ini menjadi awalan program lagi. Jadi yang terpenting adalah sebelum ganti tool ini wajib dinaikkan ke atas. Gitu ya. Nah, di akhiran program, nah kalau di Mastercam Bapak dan Ibu, kalau di Mastercam itu selalu seperti ini. Nih, perhatikan ya endingnya. Di depan nggak ada, makanya memang lebih enak pengembalian ke posisi 0 itu di belakang nih. G91, G28, Z0, hanya Z-nya saja, baru X dan Y. Ini kalau saya nggak mau X-nya, ya saya hapus saja Bapak Ibu. Misalnya Mastercam begini keluarnya. Saya nggak mau dalam prakteknya bergerak dalam sumbu X juga, hanya sumbu Y saja, ya saya hapus saja. Nah, jadi ini supaya kita paham, beginilah kira-kira. Kita tinggal mengeditnya saja. Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk yang konvensional sampai di sini, ada yang kira-kira perlu didiskusikan lagi Bapak Ibu? Ada? Baik. Kalau tidak ada, saya mungkin memberikan waktu kepada Bapak dan Ibu. Ini ya, jam 9:16. Ya, coba kita berikan waktu setengah jam bagi Bapak dan Ibu ya. Kalau ada yang kurang ya nggak apa-apa daripada itu. Coba silakan Bapak Ibu melakukan salah satu saja di antara yang ada. Boleh yang di dalam modul ataupun yang latihan huruf S-nya atau bentuk yang lain yang Bapak Ibu miliki silahkan. Nah, nanti tunjukkan di forum ini proses jadinya saja, proses pengerjaannya. Kalau benar, berarti settingnya benar, programnya juga benar. Itu aja caranya Bapak Ibu. Ya, saya berikan waktu Bapak Ibu ya. Setengah jam ya, Bapak Ibu ya. Silakan ya. Ya, baik. Pak Gun. Praktekkan nanti tunjukkan hasilnya di forum Zoom meeting ini. Baik, silakan Bapak Ibu. Pak Gun. Iya. Kalau saya lupa tadi membuat program kayaknya di mode MDI ini. Di program untuk yang kompensasi. di Harusnya di mode edit ya, Pak. Di mode edit, Pak. Iya.
kalau terbuat sana nggak bisa lagi ya? Nggak bisa. Nggak MDA itu bisa ya? untuk harus di mode edit, Pak. Mode edit. Ya. Tadi saya buat nomor program kok error ya? Ketika saja O50 insert, Pak. Jangan pakai Insert. iya O50 insert baru EOB insert. Ya, Pak ya. Oh, Iya. 50 insert. EOB insert. EOB insert. Pantasan di error tadi. Silakan Bapak Ibu ya bekerja masing-masing ya. Tengah jam nanti tunjukkan di forum ini. Baik, Silakan. Oke. Kalau hendak berdiskusi dengan rekan, silakan aja Pak, nggak apa-apa Pak. Ini kita kan forum bersama ini, mungkin diskusi ngobrol-ngobrol, silakan jangan terus mandiri, diem. Kayaknya nanti stres sekali kita Pak. Silakan aja diskusi nggak apa-apa ya. Amit. Gambar apa gue Babel? Gambar apa gue? Iko pada mencoba yang pakai kompensasi alat potong lah. Rajab celik lah panjang ah. Gelak setiap jam. Salman mas Salman. Paniang Pak, Paniang. Ke senior dah toha ayo na serius. Halo Mulyadi Rajo. Bang. Yes, Pak. Salman. Senior best. Kamin.
Lagi Paniang bang. Wah enak tuh, santai-santai. Ya tak tuh hak. Awak Iwan Seladek Paniang. Wah, Selama 25 tahun angkatan 96 Cik Lu. oke, terima kasih Pel. Pel Alado yang sudah. Eh biasa Bang, amatir Bang. Amatir seketik-seketik. Bang Toha sudah. Buat dibantu Pak Gun gitu kan. Yang belum ada di sini nomor berapa? Nomor 20 misalnya ya. 05 alter pak. Alter. Nah, ganti yang sudah ada. Kalau lagi sistem tadi menambah apa ya? Iya, menambah. Kalau alter mau ganti. Nah, apalagi pak? Dari tengah, dari set, baru ya ketemu pak. Coba di atas, pak, di atas. Ada apa cek lagi? Bapak Ibu yang lain tetap mencoba ya, sampai ketemu dengan masalah ya Bapak Ibu ya. Baru tampilkan ke layar masalahnya. Yes.
sama dengan yang tutorial Bapak buat. Dari Pak ya Pak juga ya mungkin mesinnya aja Pak ke halaman kontrol panel Bapaknya dulu yang tampilkan yang masalah ini bentuk panelnya Pak ya. Pak Gon, Ya Pak. boleh share screen Pak Gon? Boleh silakan. Silakan Pak. Iya Pak. Saya coba tadi yang nomor 2 pengepresan lurus dengan menggunakan kompensasi alat potong nih Pak. Ya, silakan. Setelah saya coba running ini, Ya. bendanya kemana? Kenapa bisa kayak gini? Ya, itu peti jadinya salah ini Pak. Peti salah. Apanya Pak? Jabat peti jadinya salah kan? Iya. Loh, mana kalau diperhatikan Pak? Langsung aja Pak, dieksekusi Pak. Eksekusi dia lagi Pak. Tadi di G54 nya berhenti. Coba buat lah. Start. Di home lagi Pak? Enggak. Silakan tak ke home lagi. Berarti mungkin sering hang aja nih Pak. Iya Pak ya. Saya auto langsung di Pak ya? Cycle start Pak ya? Ya. Oh, kayaknya. Di referensi dulu Pak, referensi dulu di X, di Z-nya, X-nya, Y-nya semuanya. Sepertinya hang ini Pak. Pak RP Hang ya? Pak ya? Hang-nya? Enggak? Ya, iya kayaknya Pak. Oh iya. Mana berhenti ini nih? Sepertinya hang Pak. Iya ya Pak. Bentar Pak, saya stop screen dulu. Itu punya Pak Arpet sepertinya salah setting Pak. Settingan Bapak belum tepat. Awalnya tadi yang terbaca program 21 Pak. Yang saya buat 22 gitu. Enggak, itu settingnya nggak tahu, pokoknya tuh lari deh settingannya tuh. Iya lari deh.
Bapak Ibu, bagi yang sudah tidak harus setengah jam, bagi yang memang sudah bisa ditunjukkan, nggak apa-apa, silakan tunjukkan aja. Silakan Bapak Ibu yang tidak menunjukkan, seperti tadi PowerPoint yang tidak menunjukkan, silakan. Jadi kalau ada problem kita tahu, kita bisa bantu di mana kesalahannya. Rekan-rekan yang lain juga bisa bantu juga, gitu. Atau mungkin sebagai awal mungkin dari Pak Jul dulu lah, Pak Jul. Yang kemarin Pak Jul yang problem itu Pak Jul. Pak Jul. Kan kemarin problem Pak Jul, atau Pak Jul duluan biar menjadi masukan untuk kita semua Pak Jul. Apa kira-kira kesilapan kita kemarin itu? Yang punya Pak Jul yang ada problem? Problem yang mana ya Pak Gun? Yang malam apa yang itu? Yang di WA itu yang apa itu yang jadinya kok nggak radius gitu loh, kayak gitu-gitu kemarin, ingat nggak salah. Itulah Ya, jadi, bingung saya di situ lah. Nampaknya mungkin aplikasinya ya. Aplikasinya sepertinya ya. Atau di nilai D-nya sudah Pak Jul masukkan yang di apanya? Yang nilai diameternya di Swanshop-nya udah dimasukkan belum? Pakai kompensasi Iya, kan? dia kan otomatis kan. Kalau pakai kompensasi, coba ini yang, iya betul. Yang ya coba silakan Pak Jul. Oh enggak, ini enggak, saya enggak pakai kompensasi. Oh enggak pakai kompensasi ya? Ini yang biasa harusnya ya? Kejadian. Nah, seharusnya dia jadi. Oke, ini bendanya, toolnya 2. Yang satu flat end mill, yang satu lagi ball mouse ya. Masing-masing diameter 10. Nah, panjangnya saya samakan supaya setting 1 aja, yang lain tinggal copy. Iya. Nah ini ya paling ngakali lah ini. Nah ini programnya. Kalau saya lihat di sini mana ya? Programnya yang ini. Nah, ini dari atas. Nggak nampak ya programnya ya? Nggak nampak Pak Jul, harus di stop dulu baru di sharing lagi, lembaran baru lagi. Oke. Dulu kupasnya programnya. Programnya yang ini ya. Ini ada 2 tool, ini tool 1. Ini untuk contouring keliling. Di sini untuk radius T2. Nah, saya pakai G43 H2. Di sini untuk masing-masing sisi saya buatkan subprogram pakai M98. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 subprogram. Subroutine. Nah, kalau yang pertama subprogramnya ini simple. Aduh. Nah, ini programnya ini. Untuk plinnya saya pakai G18 ya, G17, XY, G18, XZ. Nah, ini saya combine di dalamnya, saya pakai incremental semua, G91. Nah, ini M9, kembali ke main program. Oke. Iya. Jadi kita kembali ke simulator. Ini main programnya. Nah, ini kalau kita jalankan. Oke. Yang pertama kontur.
Misi kedua, plane-nya G19. GZ. G43 kompensasi itu lah. Iya. Hasilnya seperti itu, Pak Gus. Jadinya lurus deh. Seharusnya dia kan Padahal di dalam bentuk radius gitu ya. Padahal di dalam apanya radius harusnya ujung-ujungnya itu Pak Jul ya? Seharusnya radius ujung-ujungnya. Coba saya pakai ini ya. Ada satu lagi saya pakai. Nah ini sudah tingkat tinggi nih Bapak Ibu sekalian. Pak Jul sudah menggunakan istilah subprogram ya. Nanti nggak apa-apa di-sharingkan untuk kita. Dan bidang kerjanya juga sudah bukan bidang XY lagi nih. Coba kalau kita set ya, ini saya coba pakai software Kimco ya. Oh, Kimco. Backplot. Ini konturnya. Iya. Di sini pun nggak baca deh. Mungkin karena sudah ketinggian tuh Pak Jul. Bidangnya pun sudah bukan Ya? bidang. Ini tapi kalau kita lihat dia untuk tracernya, ini kalau kita lihat tracernya, seharusnya lintasan dia yang ini ya. Lintasnya yang bulat ini kan. Nah, ini kan radius dia. Lintasannya ini. Cuman hasil di solidnya itu tidak seperti ini. Tidak kelihatan ya. Nah, kalau ini kan Pak Jul boleh lihat subprogramnya Pak Jul? Subprogramnya, boleh. Iya, anak programnya. Ada 4 kan? Ada 4, oke. Coba satu aja kita lihat coba. Oke.
Saya pakai yang ini. Ini untuk yang pertama ya. Iya. Bentar ya, kita amati perlahan Pak Jul. Mana tahu ada kesilapan. G18 itu berarti bidangnya bidang XZ Pak Irul ya, Pak Jul ya? XZ ya, XZ. Iya, XZ, G91, G03. G03. X15, Z15. Ini udah yakin Pak Jul pergerakannya Pak Jul? Kalau serinya R-nya diganti Pak Jul coba. Udah. Kalau coba kita R-nya ya? Kalau diganti saja R-nya R-nya diganti. menjadi ya I dan K gimana? Pertama Ada nggak programnya kita gunakan I dan K. Udah pertama sekali kan dia pakai yang I dan K lah. Terakhir saya ganti jadi R. Begitu juga hasilnya ya sama aja. Sama. Kok bisa ya? Iya. Tapi kalau di toolpad-nya, di lintasan toolnya itu sudah benar yang hijau ini. Iya. Yang hijau. Iya. Office. Ini yang hijau ini. Iya. Seharusnya lintasan dia yang ini. Nah, ini kan bulat ya nih. Nah, kalau kita lihat tuh bulat ya. Seperti ini, Pak Gun. Iya. Karena ini programnya kan kita buat manual, tidak menggunakan Kevin kan. Jadi ya pakai. G43, G18, G17, G19 pakai subprogram. Harusnya nggak masalah. Ini masih pakai yang kemarin Pak Jul ya, pakai yang SwanShop 7225 itu ya? Masih. Sepertinya kayaknya untuk Panuk Pak Jul sepertinya itu ada kelemahannya Pak Jul sepertinya ya. Mungkin Mitsubishi bagus pakai itu, tapi untuk Panuk sepertinya ada yang nggak sempurna sepertinya. Ya kemarin kan ada juga di Pak Jul hasilnya nggak sama dengan hasil di saya kan? Karena saya pakai versi yang lebih rendah, tapi ternyata bisa. Nah, mungkin itu saja. Tapi kalau nggak ada salahnya juga Pak Jul, program Pak Jul dikirimkan di grup. Nanti bagi teman-teman yang ingin mencobanya. Oke, ini coba sedang saya bongkar. Panuk. Nanti nanti bisa di-sharingkan juga Pak Jul. Nanti kalau ada waktu Pak Jul, mudah-mudahan kalau ketika teman-teman sudah duduk dulu ya, basicnya sudah duduk, nanti mungkin Pak Jul juga bisa bantu saya juga sharing untuk kita semua yang Pak Jul buat ini. Ini kan Pak Jul kan membuat program ini kan menggunakan subprogram yang pertama. Yang kedua, bidang yang Pak Jul gunakan dalam pemrograman ini tidak hanya bidang X dan Y. Kalau yang saya contohkan itu kan masih bidang X dan Y. Pak Jul sudah menggunakan bidang yang lain ini, ada bidang X dan Z, ada bidang Y dan Z, kan gitu ya di sini ada 4 subprogram. Ini mungkin hal-hal seperti ini nanti, tapi nanti Pak Jul kalau sudah duduk dulu teman-teman. Iya Pak. Sudah duduk teman-teman nanti bisa bantu di-sharingkan juga. Nah, ini programnya udah saya share di grup ya. Iya, udah di-share di grup Pak Jul ya. Nanti bagi teman-teman, nanti ada sesi juga dari Pak Jul mungkin tambahan, tapi setelah duduk dulu kawan-kawan dengan program dasarnya. Saya mau lihat hasilnya ini dari teman-teman seperti apa progresnya. Kalau sudah duduk, nanti Pak Jul bisa memberikan tambahan terkait dengan ini. Pak Jul sudah memberikan hal yang baru lagi untuk kita semua. Jadi menjadi wawasan yang baru untuk kita. Itu Pak Jul ya. Nah, ini sepertinya memang software saja nih Pak Jul. Oke, siap Pak. Mungkin coba Pak Jul kalau diganti, tapi pasti Pak Jul nggak mau. Pak Jul nggak mau yang lebih rendah versinya, bongkar pasang kan? Nggak apa-apa, nanti kawan-kawan yang lain bisa
bisa mencobanya. Terima kasih Pak Jul, sepertinya ini masalah software saja. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah setengah jam ya. Sudah setengah jam. Ini mau saya panggili atau langsung saja? Sebaiknya sih langsung saja Bapak Ibu sekalian. Pak Gun, Ya, masalah saya tadi rupanya bidang kerjanya Pak Gun. bidang kerja. Coba silakan Pak, silakan Bapak tampilkan Pak, biar langsung ya, biar kelihatan hasilnya, Bapak bisa menerangkan. Nanti bisa masukkan bagi kawan-kawan. Saya mau semua Pak, walaupun sebentar ini. Saya maunya semua tampil. Tadi kan benda kerja saya lari ke sini tadi ya. Iya. Apanya G54-nya yang XT itu ada terisi kayak. Jadi Extensionnya. iya, saya kosong-kosongkan aja. Ya. Ke sini. Baik, ya berarti itu efek dari pengisian extension. Kalau untuk Y jelas naik ke atas ke bawah. Tapi kalau untuk X sama Y berarti bergeser ya Pak ya. Itulah efek dari extension di box-nya kalau ada nilainya. Silakan Pak, sekarang di start Pak Arpel. Kayaknya settingnya kurang apa. Gak apa-apa. Silakan Pak, silakan. Dia bikin kayak apa sih? Silakan, nggak apa-apa. Aduh. Nggak mau jalan ya. Hang lagi Pak. Hang lagi. Tapi kalau dari ininya udah kelihatan ya itu ya? Kelihatan Pak. Kayak tapi nggak di pinggir Pak. Mungkin setting saya kayak ada jadi bikin alur kayak S itu dia. Ini Bapak buat apa nih Pak? Yang huruf S itu ya? Enggak Pak. Yang kompensasi nomor 2 Pak. Enggak jadi gitu Pak? Jadi dia Pak. Bentar, Pak. Coba saya mau lihat offset settingnya Pak. Klik offset settingnya. Bentar Pak ya. Ini kalau udah start screen dia nggak mau lagi. Ini Bapak pakai yang 7220 ya? Yang rendah kata Bapak tuh Pak. Yang 712 ya. Oh, berarti masalah komputer. Pak, saya lihat offset setting Bapak bentar. Oh, offset setting ya Pak ya. Itu udah putar ya Pak. Iya, berarti nggak mau ditampilkan Pak ya. Ini main ini mutar. Iya mutar ya Pak. Tapi nggak jalan. Iya belum hidup Pak. Oh, dia baca yang mana? Coba lihat offset setting Bapak. Offset settingnya Pak ya. Hang Pak ya? Oh, enggak. Kayaknya ya Pak. Enggak nih. Coba lihat di offsetnya Pak. Offsetnya Pak. Nah, Bapak kan pakai kompensasi. Iya. Bapak ada yang kelewatan di sini. Geom dia harus diisi Pak dengan diameter toolnya. Apanya Pak? Yang geo ini ya Pak ya? Ya, diameternya harus diisikan. Kalau Bapak menggunakan kompensasi. 10 ya Pak ya? Iya, pakai 10. Iya. 10 titik input Pak. Input ya Pak ya? Iya. Jadi kalau nggak diisikan Pak nggak jadi Pak. Iya Pak. Nanti di mesin pun seperti itu Pak. Oke Pak. Nah itu mungkin kelemahan kenapa tadi nggak jadi. Mungkin Bapak softwarenya malu kalau ditampilin di orang banyak, tapi di sendiri bisa. Ya, silakan Pak, dieksekusi sendiri aja lah kalau itu Pak ya. Makasih Pak. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ayo. Pak Gun. Ya silakan. Screen ya, share screen ya Pak Gun. Iya silakan. Saya punya masalah ini Pak Gun. Masalahnya pas saya ke start, dia terhenti pada satu langkah Pak Gun. Coba. Itu patah toolnya kayak Pak ya? Atau toolnya munculnya sedikit saja Pak Gun. Begitu? Iya. Hah? Munculnya sedikit? Iya. Bukan patah itu Pak? Patah gitu Pak? Jadi ganti aja Pak di mesin operation Pak. Ya, di mesin tool management. Itu tool nomor berapa tadi Pak? Nomor 1. Nomor 1 ya? Iya. Coba dicopot aja dulu Pak. Yang diklik yang di bawah Pak, yang di bawah klik. Di mana Pak? Yang bawah itu, yang spindle 01 itu. Klik, ya coba klik unload tool. Unload tool Pak. Yes. Iya. Nah, sekarang buat lagi.
Ulang lagi Pak. Sama. Ukurannya pas segitu, panjangnya 120. Iya. Ya, add into magazine ke main spindle. Ya. Oke. Nah kan panjang Pak. Oh iya. Ya tadi itu patah Pak, bukan muncul sedikit Pak. Iya. Berarti nggak sadar karena gratis toolnya Pak ya, banyak toolnya Pak ya. Jadi. Iya. Ya, apa masalahnya sekarang Pak Beni? Tadi dia terhenti pada satu titik saja Pak. Mana program? Ini program yang mana? Ini program yang pertama ini Pak, pengeversan lurus tanpa kompensasi lat potong. Bentar, saya lihat offset settingnya dulu. 140. 140. Lihat walk-nya Pak, saya lihat walk-nya dulu. Walk-nya. Ya. Ekstensinya 0. Itu jet-nya kok ada nilainya Pak? Min 75 itu Pak. Dari mana dapat nilai min 75 itu? Nggak tahu juga Pak. Dari mana? Sepertinya ini masalahnya. Coba Pak nolkan. 0 saja Pak. Nggak usah pakai jet Pak. Klik 0 saja. 0 input Pak. Input. Nah, coba kembali ke program Pak. Nah, makanya Pak, saran saya sebelum menyeting, pastikan dulu nilainya semuanya 0 saja dulu ya. Ya. Ya, saya sekarang start Pak. Saya mau lihat hasilnya. Ada bacaan jet over travel. Itu Pak program Bapak yang ada yang salah. Coba itu kan ada G91, G0, G28. Ada lagi Z0 Pak. Jadi sebetulnya itu G91, G0, G28, Z0 Pak. Jadi Z-nya itu nyambung Pak, tidak terpisah. Ini caranya gini, cara memperbaikinya Pak. Yang bawah tadi Pak. Mana Pak? Yang pertama Pak. Ya bagian pertama tadi ya, bagian bawah tadi. Bagian bawah lagi. Buka aja situ. Terus lagi. Bentar, yang tutup loh. Nah, lagi. Nah itu, di situ Pak, Z0 itu nggak boleh dipisah dari G28. Jadi hapus saja. Z0-nya dihapus Pak. Z0-nya dihapus, pakai delete. Lagi. Klik delete. Oke, sekarang pindahkan kursor ke G28. Kursornya ke G28. Ketika lagi Pak, Z0 Pak. Titik. Iya, insert. Oke. Coba lagi sekarang diulang start lagi Pak. Di reset Pak, klik reset. Klik reset. Reset Pak, reset yang di bawahnya help itu. Oke, sekarang perbaiki lagi benda kerja yang baru. Perbaiki benda kerja yang baru. Ya, circle start coba Pak. Ya, klik. Mainkan. Nah, kan sudah nggak nabrak kan Pak? Tetapi tadi settingnya nggak pas. Ya. Nah, berarti di offset settingnya Bapak perbaiki lagi ya. Iya Pak. Ini kelihatan kan Bapak settingnya saya setting kemarin, saya nggak lupa ukuran benda kerjanya, lalu saya pakai untuk benda ini. Oh ya nggak bisa Pak, kalau lupa-lupa berarti masih nebak-nebak ceritanya kan. Nah ya. ini nggak pas settingannya. Jadi angka-angka coba intinya di setting Pak ya. Bisa Bapak perbaiki lagi settingnya ya. Iya ya Pak. Iya. Saya coba ya Pak ya. Ya silakan Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Ya silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak. Di stop saja. Ya, sharingnya Pak Beni, silakan di setting sendiri lagi ya. Mudah-mudahan bisa setelah di setting sendiri. Ayo silakan Pak Iskandar, silakan Pak Iskandar. Di-sharingkan Pak. Pak Beni mohon di stop sharingnya Pak Beni. Sebentar Pak, ini mana dia nih? Bagian atas Pak.
di bagian atas. Stop share. Ya, stop share. Tampil maksimal ini Pak. Escape ini. Klik escape aja dulu, Pak. Klik escape, naikkan kursornya ke atas. Nggak tampil ini Pak. Cak, naikkan ke atas kursornya, Pak. Biasanya ada bacaan stop share. Yang Bentar, merah. ini nggak tampil penuh Pak karena di sharing tadi. Aduh, bentar Pak, saya live aja sebentar. Silakan Pak Iskandar. Pak Iskandar, Yes. dengar suara saya Pak Iskandar? Pak Iskandar? Ayo silakan Pak, ditampilkan. Ada Pak Is nih. Belum ready Pak Gun. Ah, belum ready. Ibu Cut, Kami rame di sini Pak Gun. ya. Ibu Cut silakan Ibu Ada Cut. 2 ibu-ibu, ada 2 bapak-bapak. Ah, iya. Kami lagi sama Pak Julham. Iya, iya. Ada Pak Julam di situ pun. Silakan Bu Cut. Ini juga ada Pak Julam. Kan ada Pak Julham di situ pun. Iya, Pak. Iya, ayo silakan ditampilkan. Punya Bu Cut. Tapi Belum Mbak, belum Pak Gun. Belum juga. Aduh. Baik, Pak. Inilah yang belum pernah menampilin. Ibu Melia Grina, silakan Bu. Ayo Bu Mel. Gimana nih narasumbernya nih Pak Jul di situ? Udah diserap Baik, semua programnya sama Pak Zul. Ya, saya pindah ke ini Bapak Teguh, silakan Pak Teguh. Pak Teguh, silakan. Pak Teguh. Pak Teguh. Pak Teguh absen kayaknya nih. Ibu Ya, Bu. Apriyani. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, silakan Pak Aduh, Teguh, Pak. tampilkan. Silakan Ada. tampilkan, Pak. Siap, Pak. Kita ada kendala yang banyak. Ayo uang, Bapak. Iya, iya. Ibu Apriyani, silakan. Ibu Apriyani. Ibu Apriyani, silakan tampilkan. Iya. Masih belum juga, Pak. Udah sampai Masih di mana, Bu? mencoba-coba. Ya nggak apa-apa. Ini mencoba-coba itu. Enggak, lagi bantuin Pak Teguh nginstal ininya. Swansoft-nya. Wah, Pak, kami kacau nih, Pak. Wah. Aduh, gimana ini? Jadi Swansoft-nya masih lagi diinstal. Kemarin ngehang ininya dia. Laptopnya. Ibu Tri Indah, silakan Bu Tri Indah. Saya panggil satu persatu ya, biar tampil dulu satu persatu. Ibu Tri Indah. Kebangkitan nasional ini 20 Mei. Iya, harusnya udah selesai kan? Ibu Tri Indah, silakan Bu Tri Indah. Ibu Tri Indah. Bu Tri Indah ada di tempat atau tidak ini Bu Tri Indah? Indahnya 3 kali. Benda saya tadi mirip dengan hasil awal tadi Pak Gun, ada sisa pinggir-pinggirnya. Bolehlah tampilkan aja Pak Arpel, silakan tampilkan aja. Nanti tampil lagi dia nggak mau deh. Ya, kita coba dulu ya. Oke Pak, mudah-mudahan mau. Iya. Udah tampil Pak? Sudah. Udah Pak. Iya. Pakai, Oh, ini jadinya Pak ya? Ya kita pakai benda baru Pak, kebetulan dapat bos. Ya, pasti ada sisa memang Pak. Bismillah. Nggak mau lagi. Oh, berarti memang nggak mau Pak. Berarti ada ini apa namanya? Ada di benturan dengan Zoom-nya gitu ya. Di WA Bapak udah saya kirim. Ya, jadi intinya Pak kalau seperti itu cara ngatasinya gimana Pak? Ganti tool dengan yang besar tadi Pak. Iya, baik. Itu saja. Ya. Oke Pak. Oke, silakan. Oke Pak. Aduh, pelan sekali.
Pak Tumanggor, gimana Pak Tumanggor? Bisa ditampilin? Iya, ya Pak. Ya silakan Pak, ditampilkan Pak. Saya semalam Pak terkendala masalah udah selesai, masih nyetel apa pahat Pak. Nah nyetel pahat, tapi mau masuk ke programnya susah saya Pak. Nyetel ketinggian pahatnya itu dengan benda kerja. Nah, sudah ketemu belum? Sudah ketemu belum? Pak, belum. Jadi sekarang ditampilkan saja Pak. Bentar, Pak, ya. Ya, dan saya minta kawan-kawan yang lain membantu Pak Tumanggor. Jadi di sini ada Pak Gun. Di sini saya masih mulai dari awal lagi Pak Gun, tapi data saya semalam masih bisa saya panggil apa gimana Pak Gun? Ya bisa, kan Bapak potong nggak kemarin? Kalau di apanya tersimpan di G54. Oh ya sudah, saya buka opsi setting Bapak, buka silakan. Oh ini saya setting dulu apanya mesinnya. Ya. Oke. Di mode home Pak kalau untuk. Oh ya. Sudah di home tadi Pak, di home Pak. Wajib Pak, itu wajib Pak, mode home Pak. Mode home, baru sumbu Z dulu Pak, Z dulu. Oh, Z dulu, Z. X dan Y. Nggak bergerak deh Pak. Oh. Dan Y. Baik. Itu wajib Pak ya. Ini wajib dilakukan Pak. Ini Z-nya udah 0 Pak atau bagaimana? Coba Bapak lihat di apanya? Di all-nya Pak, diklik di all. All. Ya. Nah, kan udah 0 tuh. Ya, Oh, udah 0 Pak ya. Oke. Nah, itu editingnya diaktifkan dulu Pak, kunci editingnya. Ini? Kunci editing samping tombol emergency Pak. Oh ya ya, oke. Sampingnya ya. Iya, wajib udah. Oke. Udah. Nah, lu kok Bapak klik emergency lagi? Udah. Udah. Nah, baik. Udah sekarang lihat offset setting Bapak. Offset setting. Di work-nya. Work. Ya. Itu saya sarankan Z-nya 0, jangan ada angkanya. Z-nya 0 ya? Untuk metode pertama Pak, supaya nggak bingung, Z-nya 0 kan saja dulu. Kecuali dia dipakai data tool master lain lagi ceritanya. Z yang di G54 ini Pak? Iya, 0 kan Pak. Tanya? Ya digeser ke bawah kursornya. Oke. Nih. Ya ketikkan 0. Input. Nggak usah pakai Z, langsung aja 0 input. Nggak pakai Z Pak. Input. Ya. Nah. Ingat Bapak itu betul settingan Bapak kemarin, segitu nilainya 414.204? Iya Pak, benar. Oke, sekarang buka workpiece-nya. Workpiece. Yang di belah kiri itu Pak, yang ya, file view di stock size NWCS. Ukurannya kemarin seperti ini? Iya Pak. Oke. Nah, kemudian workpiece lagi. Workpiece claim-nya. Workpiece claim. Bagaimana ya, kemarin posisinya begini? Kemarin? Ya begini Pak, benar Pak. Bapak settingnya di pojok atau di tengah? Di pojok Pak. Pojok. Oke dulu. Sekarang di mesin operation-nya Pak. Mesin operation. Tool manajemennya. Bapak pakai tool berapa kemarin? Tool 25. Enggak, yang di atas Pak. Pilih Pak yang di atas dulu Pak. Yang mana? Jadi edit dulu Pak, edit. Ja, berapa diameternya, berapa panjangnya kemarin? Belum masuk di program saya Pak kemarin Pak, masih sampai sini Pak. Iya sudah, enggak ini untuk nyetingnya dulu kan Bapak udah nyeting kemarin kan? Sudah. Ya Bapak waktu nyeting data toolnya, tool yang dipakai tool yang mana? Tool yang nomor 1 ini Pak. Yang diameter berapa? Diameternya 18. Nah, buat 18. Panjangnya berapa kemarin? 120. Berarti oke. Klik oke saja. Nah. Tunggu dulu Pak. Klik tadi klik dulu tulis tadi. Ya. Add to magazine.
Nomor berapa Bapak taruh tool kemarin? Tool nomor 1, Pak. Oke. Oke, klik oke. Nah, sekarang lihat di offset settingnya. Setting. Tengok di offsetnya. Tanda panah Pak belah kiri Pak. Yang di layar. Di bawah layar Pak. Di bawah layar Pak. Bawah layar yang belah kiri tanda panah kiri. Yang ini Pak? Enggak, bawah layar tadi. Yang sebelah kiri itu kanan, yang kiri Pak. Layar Pak, layar. Monitor Pak. Monitor. Ini kan? Iya, di bawahnya ada tanda panah. Bawah. Ya ini. Tanda panah ke kiri ya. Klik offset. Offset. Nah, berapa kemarin nilai panjangnya itu? Sampai sini lah Pak, saya semalam bingung Pak. Di sini belum ada saya terus Pak. Oh, ya udah Bapak lakukanlah untuk setting jetnya. Tinggal jet saja kan? Ada video tutorialnya Pak kemarin kan? Iya Pak. Ada tutorialnya di Classroom. Bapak sudah cermati itu? Iya saya ngikuti itu kan Pak. Cuman saya bikin masih mengambil titik 0 di ujungnya ini aja, di ujung pindah kerja ini. Kan ada 2 video itu Pak. Ya. Yang video yang keduanya. Oh. Nah, silakan mungkin Bapak ikuti video itu aja Pak Temanggur ya. Iya Pak, ya oke. Nah, silakan. Makasih Pak Temanggur. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Lanjut Pak. Silakan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu. Pak Antonius. Silakan Pak Antonius. Pak Antonius. Pak Antonius. Pak Antonius. Pak Prasetyo. Pak Prasetyo. Nah, ini Pak Antonius sudah aktif. Silakan Pak Antonius mungkin bisa ditampilkan. Pak. Maaf, belum siap Pak. Oh, belum juga. Kita terkendala install di dari Windows ke Linux-nya masalahnya. Waduh, pakai Linux pula ya. Aduh, saya juga nggak paham pula itu. Nah ini Pak Adi. Ini saya sudah beralih ke Windows tapi belum siap instalasinya Pak. Oh iya, baik. Pak Adi Hidayat. Bisa ditunjukkan Pak Adi Hidayat. Pak Adi Hidayat. Nah, Pak Adi Hidayatnya tadi. Ya Pak. Silakan bisa ditunjukkan Pak Adi. Kalau punya saya ini masih ada kendala nih Pak. Karena yang punya saya ini kayaknya nggak mau ini Pak, nggak mau jalan kayaknya Pak. Apanya nggak mau jalan Pak? Ya pas awal mau ngidupinnya itu ini Pak, sumbu X, sumbu Y-nya, sumbu Z-nya nggak mau jalan Pak. Bapak pakai yang versi berapa? Nah itulah yang kurang tahu Pak, pakai versi berapa yang Kan kemarin ada 2 macam itu, ada 7112 sama 7220 yang saya share. Yang dari Pak Jul 7225. Bapak pakai yang mana? Saran saya kalau agak riskan yang tinggi pakai yang rendah aja Pak, pakai yang 712 saja. Oh, kemarin kayaknya 722 Pak kayaknya Pak. Nah, itu mau hang memang, pakai yang rendah gitu, aja. Pak, ya? Pak install lagi ulang aja Pak. Lagi Pak ya. Ya. Pak. Oke Pak. Ya nanti dicoba lagi Pak. Iya. Ya Pak Gun, makasih Pak Gun. Baik. Pak Lisdi Setiawan. Silakan Pak Lisdi Setiawan. Ini Pak Lisdi ini master juga ini. Tapi saya mau lihat juga tetap supaya menjadi pembelajaran untuk kawan-kawan yang lain. Silakan Pak Lisdi. Dedi Pak. Dedi Setiawan Pak. Oh, Pak Dedi dulu, Pak Dedi. Lanjut dulu Pak Lisdi. Saya belum selesai nih Pak. Pak Lisdi. Pak. Iya Pak. Bisa Pak mungkin ditampilkan Pak untuk kawan-kawan yang lain Pak. Oh iya Pak. Sebelumnya saya mau kasih tahu nih Pak info. Ini kan saya di rumah pakai PC. Iya. Nah, jadi pakai handphone juga aktif. Kalau saya share di pakai PC, suara saya pakai handphone ini. Ganggu nggak ya? Enggak apa-apa. Coba saya makanya share dulu, Pak. Iya, share.
Pak Lisdi kan di SMK Negeri 5 Batam ya Pak ya? Benar Pak. Ini Pak Lisdi pakai yang versi berapa ini? Ini versi 1.12 ya Pak. Oh iya. Versi 1.12 saya install. Nah ini Pak, Iya. punya saya kelihatan Pak. Sudah kelihatan Pak. Kelihatan. Nah ini sudah sih, kalau saya sih setting seperti ikuti yang di tutorial sama biasa aja Pak. Karena saya mungkin saya lihatkan stoknya dulu. Ini saya jepit di atas 20, ambil tengah aja daripada ini ragu. Terus saya untuk ininya Pak, mungkin settingan ya. Nah ini geometri atau setting tool saya. Nah ini, kita referensi poin dulu Pak. Ya silakan Pak, silakan. Nah ini geometri apa? Setting saya. Setting. Nah extensionnya atau jetnya saya nggak pakai, saya tambahin aja nilai. Pakai yang 100. Berarti Bapak saya pakai 100 semalam saya udah coba sih. Iya. Ini langsung saya eksekusi aja Pak, mungkin. Ya, silakan. Di prok Pak, klik prok Pak. Ya. Tapi masih ada sisa sih Pak. Ya, karena toolnya yang dipakai pas Pak ya. Tool mungkin nanti saya pakai yang 11 atau 12. Ya, silakan disesuaikan saja. Cuman ini mungkin Bapak Ibu sekalian, informasi sekali lagi Pak, kalau saya biasanya menggunakan extensionnya itu Pak. Itu biasanya kalau saya settingnya itu di ragum. Jadi ketika benda kerja yang saya pasangkan di ragum misalnya tingginya 20 mm, saya tinggal mengganti nilai Z di extensionnya 20. Biasanya seperti itu supaya memudahkan Pak. Jadi tidak perlu bolak-balik menyeting dalam arah sumbu Z. Bendanya hanya diukur saya dari ragum, itu yang dimasukkan di ekstensinya. Itu satu. Yang kedua, kegunaan extension ini juga bisa digunakan kalau kita ingin menguji coba Pak. Kita ingin menguji coba program kita, benda kerja sudah terpasang, tapi kita tidak ingin benda kerja tersayat. Benda kerja setinggi 20 cm, 20 mm misalnya. Jadi supaya tidak terjadi penyayatan, ekstensinya buat aja 50. Supaya ketika proses bekerja, tool bergerak-gerak di atas benda kerja. Itu mungkin tambahan buat Bapak Ibu yang lain ya. Terima kasih Pak Lisdi Setiawan. Oke Pak, sama-sama Pak Gun. Silakan dilanjutkan lagi, misalnya Pak, lanjutkan lagi dengan job yang lain Pak, apalagi job yang pribadi kalau bisa ya Pak ya. Pak Oka Pratama. Silakan Pak ditampilkan Pak. Pak Oka Pratama. Halo, iya Pak. Ya silakan ditampilkan Pak, punya Bapak hasilnya yang mana terserah. Baru sudah nyeting pahat Pak. Ini lagi bikin program Pak. Oh baik, nanti Oke, siapa? nanti tampilkan Pak. Siapa? Ya nanti tampilkan ya. Siapa? Nah. Pak Ibu Armia dulu, Ibu Armia. Ibu Armia. Pak Armia. Oh, Pak Armia, maaf Pak. Pak Armia. Silakan Pak Armia. Pak Armia kawan tuh Pak Gun. Iya, makanya diberi tampil biar kelihatan sama teman-teman lain dulu Pak Jul. Ya, baik. Pak Armia ada kemana? Bapak Perjasa. Silakan Pak, Bapak Perjasa. Pak Armia, Pak Perjasa nggak kelihatan. Pak Philip Nababan. Nyimak aja dulu Pak, nyimak aja dulu Pak. Waduh, kenapa nggak ditampili Pak? Masih bingung Pak. Masih bingung aplikasinya. Aduh. Videonya ada. Iya. Ya kan? Videonya ada. Tinggal diikuti ya, Pak, saja ya, Pak. Lanjut Pak ya.
Pak Januardi, silakan Pak Januardi. Pak Januardi. Pak Januardi. Pak Januardi juga nggak menjawab panggilan telepon saya. Apalagi? Pak Bakti. Nah, ini yang sudah banyak praktek ini. Oh iya. Izin saya live group Pak ya. Live meeting Pak ya. Ada acara Martupol di IPAR Pak. Minta maaf Pak ya. Oh iya ya, silakan Pak Philip. Iya, makasih banyak Pak. Maaf merepotkan. Iya. Baik Pak, ini Pak Erik Jubaidi lah yang sudah mempraktekannya. Bila perlu yang dipraktekkan di Mastercam itu bisa dipraktekkan di Swan Shop-nya. Silakan Pak Erik Jubaidi. Dalam audio Pak kayaknya Pak. Hah? Suara saya dengar sampai sana Pak. Dengar Pak, dengar. Saya pikir saya ngomong-ngomong nggak pernah dengar. Dengar Pak, suara Bapak dengar saya. Cuma agak pelan memang. Iya agak pelan. Iya Pak. Tapi saya punya saya nggak jadi Pak. Tapi di Mastercam-nya jadi Pak. Mastercam melalui gambar biasa Pak. Kalau manual mungkin salah input di ini Pak. Bentar, Pak. Kenapa nggak jadi Pak di Swan Shop-nya? Ya mungkin saya agak keburu-buru tadi. Iya. Nah begini Pak, kayaknya saya salah memasukkan programnya mungkin Pak. Jadi kalau saya ulangi Pak, mungkin Pak. Iya. Seperti ini jadinya Pak. Saya rewind dulu Pak. Jangan di otomatis saja Pak, di otomatis ya baru di reset Pak, tekan reset. Iya, supaya balik ke atas programnya. Ya. Saya nyalakan begini. Itu jalurnya Pak. Saya itu Pak. Ini program yang mana Pak? Program saya ambil dari sini Pak. Ini Pak. Programnya ngambil dari modul Pak ya? Langsung ya? Iya Pak, dari modul Pak. Tapi nggak jadi gitu ya? Iya Pak. Baik Pak, coba saya cek di apanya? Di offset settingnya boleh? Boleh Pak. Nah, ini untuk settingnya Pak. Nah, itu nilai diameternya belum Bapak masukkan. Nilai diameter. Diameter pahatnya, diameter toolnya. Karena Bapak pakai kompensasi kan? Iya Pak. Diketikkan dulu Pak nilainya, ya. Kemudian setting tool udah cocok belum Pak? Saya lihat offset settingnya lagi Pak. Offset setting, lihat di work-nya. Work Pak, work ya. Bapak pakai G berapa? G54 Pak. Nah itu bukan G54 Pak, itu ekstensinya Bapak ketikkan. Coba Bapak ketikkan di G54, nilai itu Pak, yang min 399. Iya. Itu Bapak mengisinya nggak di G54, tapi di extension saja. Nah itu masukkan Pak. Oke Pak. Y-nya. Ini Bapak setting di tengah atau di pojok Pak? Saya di tengah Pak. Baik. Input. Oke Pak. Yang ekstensinya dihapus Pak ya, dinolkan semua Pak. Pakai tanda panah, nolkan semua tuh Pak. 0 input, 0 input. Oke Pak. Ya. Langsung kembali lagi ke sini Pak ya. Ke proc Pak, klik proc aja Pak langsung Pak. Proc, program. Reset. Ya bendanya apakan Pak? Bendanya dikembalikan ke posisi awal yang benda baru. Nah, Mbak, itu di program saya
Di program saya itu Pak, settingannya di tengah atau di pinggir Pak, di pojok Pak? Program saya yang di Banajar. Itu di tengah atau di pojok? Tepi Pak ini Pak. Di pojok. Nah, jadi kan nggak nyambung Pak. Oh iya. Nggak di situnya Pak, lihatnya Pak, sebetulnya Pak. Lihat di gambarnya saja. Di tepi ya Pak? Ya, di pojok Pak ya? Di pojok. Nah, kita ganti Pak settingan Bapak. Cara gantinya gini, yuk. Buka Pak, di opsi setting lagi Bapak. Setting lagi Pak ya Pak Ya, opsi setting. Ya. Nah, itu X-nya berarti bukan minus 399. Ya kan Pak? Kurangi 55 Pak ya. Jadi kurangi 50 saja Pak. tambah 50 ya Pak ya berarti. Ya, jadi berapa Pak? 349. Bukan Pak, salah Pak. Bukan 349, min 399. Min 399 dikurangi 50 Pak, berarti minus tambah besar Pak, 400 lebih itu Pak. Ya, coba Bapak buat 399 891 tambah, coba buat Bapak minus 449 koma 891 ya. Untuk I sama juga Pak, 214,711 ditambah 50. Untuk Y-nya minus 264,711. Nah, baik, coba kembali ke prop lagi Pak. Ke prop. Nggak jalan nih, Bu. Coba eksekusi. Ya, coba dieksekusi. Di mode otomatis start. Nah, berarti masih Bapak ada yang salah ketik program itu. Coba cek lagi Pak. Di program lagi Pak, di mode edit Pak. Di mode edit ya pelan-pelan, geser ke bawah, kursornya pelan-pelan Pak. Kursornya geser ke bawah. Pakai tanda panah saja Pak. Nah ya. Lagi. Stop dulu Pak. Itu X5, Y10, Y88, itu G02, X12 nggak pakai tanda titik Pak. Ya, X12 titik. X12 titik alter Pak. Ya, itu Y95 juga pakai titik. Y95 titik alter. Nah, itu yang 7 juga sama. Pakai titik nggak itu? Kalau 7 saya lupa. I7-nya pakai, Pak. Ya, I7 titik alter. Semuanya Pak yang berhubungan dengan angka, ganti dengan tanda tambah dengan tanda titik. J0 titik alter. Bawa lagi. Nah, itu juga sama. X85-nya lupa nggak pakai tanda titik. Itu kok nyambung ya Pak ya? Cak bentar Pak, geser ke kiri lagi Pak, geser Cak di lagi dibuat di kursornya Bapak buat di Y95. Y95. Sebelah kirinya Pak. Kirinya Pak, kiri, bukan sebelah kiri. Y95 ya. Bapak ketikkan EOB. Insert. Nah, coba turun ya Pak. Itu X-nya masih belum ada tanda titiknya Pak, X85. X85-nya belum pakai tanda titik. Titik alter. Ya, itu lagi X95-nya juga belum. Jadi ngaruh Pak kalau nggak pakai tanda titik, jadi lain deh hitungannya, jadi mikron.
Titiknya lupa, Pak. Y85 titik alter. Lagi Pak, teruskan Pak. Kita selesaikan coba biar kita buktikan. Iya. Ternyata masih banyak belum pakai tanda titik ya Pak ya. Nanti kalau di mesinnya, di mesin ini fatal Pak. Kalau di mesin Pak. Lagi Pak, terus kita selesaikan aja sekalian, tanggung. Itu masih ada yang belum tanda titik Pak, di atas Pak. Udah semua ya? Udah semua ya, Y15. Oke, kalau sudah. Oke, coba dieksekusi Pak, coba. Nah, coba bendanya diperbaiki Pak, biar kelihatan. Ya, baik. Kita eksekusi lagi Pak. Saya ke start langsung aja. Pas Pak, ada yang salah kira-kira? Mungkin bagian akhirnya nggak kena ya, berarti harus pakai program lagi tambahan lagi Pak ya untuk mengerjakan pinggirnya yang belum kena itu Pak ya. Ya intinya konturnya udah dapat. Baik Pak, jadi pelajaran buat kita hanya gara-gara tanda titik tidak bisa dieksekusi ya Pak ya. Kalaupun jadinya lain. Untung tidak terjadi tabrakan Pak. Karena tanda titik kalau sumbu jet, tanda titiknya dihilangkan, waduh itu fatal. Itu aja mungkin Pak Erik. Terima kasih Pak Erik. Ya. Silakan Bapak dan Ibu yang lain di stop dulu sharingnya Pak Erik. Di kursornya naikkan ke atas sampai ketemu dengan bacaan stop share Pak. Baik, yang belum Pak Hendi, silakan Pak Hendi. Pak Hendi bisa dengar suara saya? Pak Dedi Irawan. Pak Dedi Irawan. Pak Hendi, Pak Dedi Irawan. Pak Dedi Irawan. Bisa dengar suara saya Pak Dedi Irawan? Bisa Pak, bisa. Ya. Oh Pak Idi, ini Pak Idi Irawan. Ya. Mungkin bisa disaringkan Pak Idi? Belum bisa Pak, saya belum bisa. Tapi masih mencoba kan Pak? Ya, saya masih belajar terus, tiba-tiba agak lambat saya Pak. Memahaminya lambat, saya bolak-balik lihat video, saya coba ya, lihat video. Ya, intinya memang harus seperti itu Pak, memang Pak harus seperti itu. Sekarang masih setting tool saya Pak, yang menggunakan flat and mail masih sampai sekarang. Ya, baik.
Baik, baik. Bapak atau Ibu ya, maaf ya kalau salah ya. Pak Murani. Pak Murani. Pak Murani. Pak Murani. Pak Murani tidak mendengar kata saya juga. Pak Dimas. Pak Dimas. Pak Didi Gusrianto, silakan Pak Didi Gusrianto bisa ditampilkan di layar. Pak Didi Gusrianto. Pak Didi, Pak Dimas. Pak Didi Gusrianto. Pak Didi bisa mendengar suara saya? Pak Panji, silakan Pak Panji. Pak Panji. Ya Pak, ini masih Ya, coba-coba nih Pak. Nggak apa-apa, silakan ditampilkan Pak Panji. Setting aja nih Pak. Ya, nggak apa-apa, silakan ditampilkan. Sejauh mana? Sudah. Dia lihat video juga tadi Pak kan apa itu yang setting itu. Nah ini Pak, saya masih coba-coba tools ini tadi Pak. Iya. Nah, karena saya awam juga di apa nih Pak kan masih baru di CNC ini. Ya. Mencermati video itu yang di apa itu Pak kan? Iya. Classroom tadi itu Pak. Masih sampai sini aja Pak tadi Pak. Gitu ya. Tapi tetap iya, Pak. Tetap diikuti dulu Pak ya petunjuknya ya, videonya ya. Iya Pak, saya masih saya pelajari pelan-pelan nih Pak. Ya pokoknya jangan pantang menyerah. Iya pokoknya Pak. setiap ada problem tampilkan saja di sini Pak, mumpung kita masih ada pertemuan tatap mukanya. Ya Pak ya? Iya Pak, iya Pak, siap Pak. Nanti kalau ada kendala nanti mungkin saya tanya Bapak lagi. Iya, nggak apa-apa. Iya Pak. Dan jangan saya Pak, semua teman-teman di sini iya Pak. Ini kok saling membantu ya, saling membantu Pak. antara kita. Nggak usah khawatir, banyak kok yang sudah bisa. Ini masih mencermati video tuh Pak, saya Pak. Apa? Oh iya, baik. Baik, sekarang mungkin bisa di stop sharingnya Pak Panji. Iya Pak. Ya. Selanjutnya saya minta ke Pak Srianto. Pak Srianto pendatang baru ya. Tapi sudah ini nih Pak Srianto nih kayaknya. Pak Srianto silakan Pak Srianto. Pak Srianto. Bisa mendengar suara saya Pak Srianto? Pak Srianto? Ibu Nur Kurniati. Silakan Bu Nur Kurniati. Ibu Nur Kurniati. Pak Ardiansyah. Pak Ardiansyah, Ibu Nur. Baiklah, kalau seperti itu langsung aja kita sekarang ke Pak Sapta. Silakan Pak Sapta. Maaf Pak, tadi saya Pak Srianto. Iya, Pak Srianto. Silakan Pak, bisa ditampilkan Pak. Kita karena baru Pak. Nah, kemudian mungkin ya istilahnya kita masih mendownload lagi Pak, masih mempelajarinya Pak. Iya, baik. Tapi harus tetap ini loh Pak, tetap diikuti ya Pak ya. Iya Pak. Nah, kalau nggak diikuti nggak bisa nanti Pak. Iya, kita akan coba Pak, kita pelajari terus Pak, pelan-pelan Pak.
harus diikuti bener Pak, nggak bisa ditinggal-tinggal ya Pak ya. Iya, nggak ditinggal Pak. Kita di sini Pak. Iya. Tadi ketepatan pakai apa tadi? Speaker jadi nggak bisa masuk Pak. Iya, iya. Baik Pak Yudi lah, silakan Pak Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Pak Yudi. Ya, baik. Atau Bapak Ibu yang lain, barangkali ada yang mau ditampilkan yang tidak saya panggil namanya tadi Bapak Ibu. Pak Mulyadi, ada yang tampilkan Pak Mulyadi? Belum. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian ya, saya sangat berharap tetap dicoba Bapak Ibu ya, manfaatkan dengan baik. Kalau memang nggak apa-apa, kita akan tetap membimbing Bapak Ibu step by step, jadi nggak usah khawatir. Saya juga akan pelan-pelan saja Bapak Ibu ya, pelan-pelan saja, tapi tetap juga harus mengikuti alur kita Bapak Ibu ya. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu bisa dicobakan ya, kalau sudah men-setting silakan dicobakan job-job yang ada di bahan ajar kita. Kemudian di sana juga ada latihan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu buka classroom-nya ada latihan yang huruf S, sederhana saja juga masih. Silakan dicoba Bapak Ibu ya. Kalau enggak dicoba sama saja bohong Bapak Ibu. Ya, kalau hanya mendengar kita di sini ngobrol juga pasti akan lupa kalau tidak langsung dicoba. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya lanjut saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, saya lanjutkan saja ya. Izin Bapak Ibu ya, saya lanjut terus ya. Oke Pak Gun. Nah, baik, saya lanjut terus. Gun. Ya. Ya, saya ini Pak Gun. Coba programnya, cuman nggak bisa Pak Gun. Heran. Tampilkan saja. Silakan tampilkan saja. Oke, Pak Gun. Iya, nggak usah khawatir, tampilkan saja. Oke, ya. Saya coba pakai 2 program, Pak. Cuman yang satu belum selesai programnya. Pakai apa, Pak? 2 buah program saya coba pakai sub program. Pakai sub program, waduh. Nah, cuman saya pernah coba ini di Bubut. Sub programnya di Bubut pakai M98, M98 ya, 98 dan M99. Tapi di Milling saya nggak pernah nyoba. Oh, ginilah kalau seperti ini nggak apa-apa Bapak Ibu, kita lanjut ke sub program ini. Kalau gitu. Oh, enggak. Cuman sebelum itu masih banyak yang salah saya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Artinya gini, tadi kan Pak Jul di awal sudah menampilkan, ya, sudah memberikan contoh untuk kita, gitu loh. Jadi kan kalau saya saja yang ngomong kan capek juga, Bapak Ibu juga bosan dengar suara saya saja. Perlu juga mendengarkan suara yang lain, suara yang merdu dari Pak Julham kan gitu. Itu maksud saya. Jadi nggak apa-apa. Jadi bagi Bapak Ibu, mohon maaf mungkin masih sedang mencari-cari Pak. Saya pikir yang namanya ilmu itu nggak ada salahnya Pak. Ini kan terekam. Ini tetap kita rekam Pak. Kalau Bapak Ibu yang lain mungkin yang masih pemula, mungkin belum bisa melakukan sesuatu yang baru atau hal yang baru, nggak apa-apa. Rekaman ini tetap disimpan. Ketika Bapak Ibu sudah paham dengan yang dasar, masuk kepada yang baru, gitu ya maksudnya, tetap bisa nanti dipelajari lagi di belakang hari, gitu. Ya, mungkin sepakat dulu kita Pak Dedi ya, kita minta pakar kita lah untuk memberikan tambahan kita ya, supaya suara merdunya juga kita dengar. Itu Pak Dedi cuman ya. yang program saya ini enggak berhasil, Pak. Ya makanya. Ya, tunggu Pak. Gini, kita berikan kesempatan kepada Pak Julham. Oke, tapi pelan-pelan Pak Julham ya, nggak usah buru-buru Pak ya, pelan-pelan saja. Ya, kita mungkin bagi yang teman-teman masih pemula, supaya bisa lebih paham juga, pelan-pelan saja. Memberikan pengertian tentang apa itu subprogram. Gitu. Gitu Pak Dedi ya. Pak Dedi ya. Ke Pak Jul kita berikan Pak Dedi ya. Oke. Silakan Pak Jul, saya minta bantuannya Pak Jul. Pak Jul. Pak Julham. Ya, hadir Pak. Ya. Silakan, saya minta tolong supaya suara merdu dari Pak Jul ini juga didengar kawan-kawan kita Pak Jul.
mohon tadi sudah ditampilkan di awal oleh Pak Julham tadi mengenai program, pengertian program itu apa, gunanya untuk apa. Ditambah lagi dengan punya Pak Jul itu ada bidang kerja yang tidak bidang X dan Y. Tetapi bidangnya adalah X dan Z dan bidang Y dan Z. Ya, itu mungkin bisa memberikan tambahan juga bagi kita semua Pak Jul. Saya secara pribadi minta tolong kepada Pak Jul supaya menampilkan suara merdunya, ilmunya dibagi kepada kita semua di sini. Tapi pelan-pelan saja Pak Jul ya. Bisa di stop sharing dulu Pak Dedi? Oh iya. Mungkin kita alihkan, kita berikan panggung kepada Pak Julham dulu. Silakan Pak Julham. Bisa Pak Dedi stop share? Wait, bentar Pak. Gimana sih? Naik ke atas apanya Pak? Kursor Bapak naikkan ke atas. Di sana ada bacaan stop share Pak. Terus Pak, saya mentok Pak. Kursornya Pak mentok ke atas. Surat keterangan ini kami ganti. Ada? Ada Pak Jul, Pak Dedi? Itu bagian aktif Pak Det. Halo Pak Gun. Iya, ini lagi nunggu Pak Dedi dikeluarin dulu Pak, bentar, sabar ya. Bisa Pak Dedi? Jaringan pun nggak drop. Enggak bagus, Pak Jul suaranya jelas kok, gambarnya jelas. Pak Dedi bisa dikeluarkan Pak Dedi? Enggak bisa nih Pak. Waduh. Oh stop ya, udah. Ada bisa. Ya, silakan Pak Jul, Yang program yang tadi saja Pak Jul, berikan penjelasan. Kan sudah dibuka tadi soalnya, yang sudah ada. Harusnya nggak dibuka. Silakan. Iya, harusnya dibuka tadi, udah dibuka ya Pak. Wajib lah Pak Jul memberikan penjelasan untuk semuanya. Silakan Pak Jul. Oke lah baik. Sebenarnya kan subprogramnya juga membantu ya pada saat kita membuat program secara manual. Di mana dengan subprogram kita bisa membuat program sesingkat mungkin, tapi proses kerjanya tuh bisa maksimal, ya. Contohnya seperti ini ya, saya membuat bentar, kita lihat. Contohnya seperti ini, misalnya saya mau buat radius di permukaan segi 4 ini, setiap sudutnya kita buat fillet. Mungkin kalau kita pikirkan dengan kepala atau apa, kalau kita lihat lintasannya ini kan cukup banyak. Gimana caranya kalau kita buatnya secara manual? Ini kalau kita buat manual, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini mungkin di sini ada 50. Ini ada minimal paling singkat ini ada 200 blok program yang harus kita buat. Tapi dengan subprogram ini bisa kita singkatkan, kita simpelkan. Itu programnya hanya, kalau kita lihat di sini mungkin hanya sekitar 70 blok. Nomor 1 ini sampai 37 nih. Ya. Di sini ada pemanggilan subrutinnya, subprogramnya itu di M98. Ini subprogram yang pertama, 1. Nih. Subprogramnya yang mana? Yang ini. Cukup simpel. Jadi lintasannya hanya ini. Kalau kita lihat cuman itu lintasannya. Tapi dia dipanggilnya 50 kali hingga berapa kali Pak Jul? 50 kali. 50 kali dengan pergeseran dia itu setengah mili. Setengah mili. Jadinya 1 mili. 1 kali 50 sama dengan sisi ini panjangnya 50 mili. Jadi kalau kita jalankan dia seperti ini.
Nah, sekarang bagaimana cara kita mendapatkan lingkaran radiusnya seperti ini? Biasanya kan radiusnya pada bidang XY. Nah, ini sekarang bidang yang seperti ini. Nah, maka kita gunakanlah, kita manfaatkanlah yang G17, G18, G19. G17 itu kita lintasannya pada sumbu X dan Y. G18 itu lintasannya pada X dan Z. Nah, jadi G19 itu lintasannya pada Y dan Z. Nah, jadi kalau kita ini masih yang subprogram yang pertama 111. Nih. Nah, setelah 50 kali dia pindah kemari. Nah, lintasannya seperti ini. Ini sisi sebelah sini ya. Ya. Nah, ini pada G19 ya. Ini pergerakan antara bidang Y dan bidang Z. Ya, yang ini pada bidang Y dan Z. Y dan Z. Ya, menggunakan G19 ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, G adalah untuk sumbu Y, K untuk sumbu Z. Nah, ini kembali lagi ke G18. Sama dengan bidang yang sebelah sana. Nah, ini kembali ke G19. Ini mungkin kalau profil seperti ini, kalau kita buat di camp ratusan blok. Iya. Ratusan blok program. Ya. Kalau di sini kita cuma main aja ya, dari main program. Nah, dengan subprogramnya yang ini. Ada 1, 2, 3, 4. Mungkin di software ini filenya bisa dalam satu file ya. Tapi kalau kita masukkan ke Swans ataupun ke control, dia masing main program satu file, subprogramnya satu file. Kalau di Mitsubishi dia bisa semua program ini dalam satu file, ya. Nah, tapi cuman U ini diganti dengan N. Nah, U ini diganti dengan N. Nah, P ini diganti dengan huruf H. Nah, jadi dia semua satu file. Nah, itu pun saya kemarin baru dapat juga itu. Nah, nanti dicoba. Nah, contohnya lagi, misalnya di dalam kita membuat proses milling ya. Kita mau menyayat kedalaman 10 mili, kan tidak bisa langsung kita menggunakan, kita menyayat dalam 10 mili, kita harus menyayatnya 1 mili. Nah, itu juga kita bisa memanfaatkan subprogram ini untuk melakukan penulangan, untuk melakukan penyayatan 1 mili. Karena kalau kita 1 mili, kita buat manual, itu programnya juga akan semakin banyak. Ya. Nah, dan rentan dengan kesalahan kalau kita mengetik secara manual.
Nah, jadi bisa kita manfaatkan subprogram ini. Di sini kita juga bisa mengcombine ya G90, G91. Nah, karena profilnya seperti ini, di sini saya manfaatkan G91. Semuanya secara incremental. Ya, karena profilnya seperti ini. Nah, misalnya bisa juga kita mau men-facing, kita gunakan endmill, bidangnya lebar. Nah, kita juga bisa membuat subprogramnya seperti ini juga. Nah, ini hasilnya dalam solid ya. Di Swansoft tadi itu landingnya tidak jadi, tapi lintasannya sudah benar seperti ini. Ini yang Pak Jul. Saya rasa itu aja sementara sudah, Pak Gun. Ya. Mengenai baik, program terima ini. kasih. Terima kasih Ya? Pak. Terima kasih Pak Jul. Ini yang Pak Jul buat di aplikasi Kimku ini sudah Pak Jul rubah ya menjadi IK dan J dan K Pak Jul ya. Dan sudah berhasil kalau di Kimku. Tapi tadi di Swansoft sebenarnya bisa aja karena di sini kan dia kan sudutnya ya. Kita ganti R15 titik. Hasilnya juga cuman di sama ya. Iya. Iya, cuma di Swansoft belum berhasil Pak Jul ya. Tadi kita ya. Nanti saya coba lah di saya. Sulitnya aja Pak Gun. Iya. Tapi kok tracernya tadi kan toolpath-nya sudah pas. Kita lihat lintasannya sudah benar. Iya, sudah pas. Ya. Ini udah salah satunya udah kita ganti R15. Iya. Nah, ini kalau kita mau ganti R15, yang ini juga kita ganti R15, R15 juga bisa. Sama saja. Yang penting kita maksudnya di program ini kita paham ini ya. Baik, terima kasih Pak Jul atas informasinya Pak Jul. Bagi kita semua sangat bermanfaat ya. Ini semua terekam. Ini semuanya terekam. Jadi kalaupun nanti kita ada yang ketinggalan atau mungkin sedang tidak fokus, kita bisa kembali mengulang kepada materi yang seperti ini. Nah, tadi kan Pak siapa tadi mau mencoba tadi yang Pak Dedi ya tadi Pak Dedi ya? Iya, tadi yang mencoba untuk yang menggunakan Pak Dedi. Pak Dedi tadi punya Pak Arpet ya sering hang Pak ya, punya Pak Dedi kan tidak. Nah, ini tadi sudah mendapatkan input dari Pak Julham tadi Pak Dedi. Sudah ditangkap tadi kira-kira informasinya. Ya, sama kayaknya Pak. Ya, pakai memanggil programnya pakai M98, mengembalikan M99 ya. Nah, jadi sekarang problemnya punya Pak Dedi jadi atau tidak? Nggak jadi Pak. Nggak bisa Pak. Apa yang mau dibuat rupanya Pak Dedi? Sama Pak ya, yang latihan tadi coba saya. Ya, silakan. Tapi nggak jalan dia Pak. Saya tadi pakai satu nama program ya Pak ya. Pak Zul. Oke, saya coba. Ini nggak jalan nih Pak, heran saya. Ini saya jalankan langsung ya. Iya. Sudah. Start. Nggak jalan ya. Mana Pak? Lama. Over travel tuh. Over travel tuh Pak kayaknya. Over travel. Iya. Jalan tuh Pak. Cuma lama Pak. Saat dia bergerak itu lama. Itu over travel Pak, nabrak itu Pak. Nabrak Pak? Tuh, over travel on jet axis. Mana? Iya, nabrak itu Pak. Nabrak Pak.
Baik, coba kita cek bareng-bareng saja ya. Bantu Pak Jul ya. Ya, di reset saja, Pak. Di reset. Pindah ke mode edit. Pindah ke mode edit, Pak. Coba kita amati pelan-pelan programnya. Kita amati pelan-pelan. Apalagi terkait dengan yang sudah pemanggilan data tool. Bentar ya. Khususnya pas pemanggilan data tool, Pak. Nah, hang juga saya nih. Nah. Ini, Pak. Saya tutup dulu, bentar ya. Bapak mau buat apa dulu sekarang ini? Kan saya belum paham ini. Mau buat gambar yang mana, Pak? Gambar Kenapa? yang latihan bikin S itu, Pak. Latihan huruf S. Iya, Pak. Kenapa Bapak menggunakan subprogram? Antara yang di luar dan huruf S itu saya bedakan, coba bedakan gitu, Pak. Saya hanya mencoba subprogram saja. Oh, nah cara saya kalau kita membuat program subprogram, pertama kita lihat dulu subprogramnya dulu, Pak. Boleh saya lihat subprogramnya, Ya. mana dia? Karena itu subprogramnya belum selesai. Subprogramnya sebetulnya. Subprogramnya belum selesai saya, Pak. Tampil dulu, Pak. Oke, di Hah? Ya, apa yang mau dijalankan? Berarti kan nggak bisa dijalankan kalau belum subprogramnya. Justru yang subprogramnya itu yang mau dieksekusi, Pak, sebenarnya. Enggak, saya mau jalankan yang pertama tool 10, Pak, untuk lingkaran di luar itu. Nah, terus program yang kedua itu saya bikin huruf S. Jadi antara di luar dan di dalam itu saya bikin beda, tidak dalam satu program. Itu maksudnya. Iya, ya, tapi harus program Bapak hanya bisa dijalankan kalau subprogramnya sudah selesai. Iya. Ini belum, tapi yang satu aja enggak bisa ini, Pak. Yang satu aja nggak bisa. Coba bentar. Yang satu itu mana? Subprogramnya yang mana, Pak? Saya lihat. Yang satu. Kita tinggalkan dulu subprogram, Pak, ya. Kita tinggalkan dulu program. Ini main program atau subprogram? Main program aja belum selesai ini, Pak. Oh ya, bagaimana? Berarti Bang belum lah, berarti Pak belum bisa dieksekusi, Iya, ya kan? Iya. Ini tapi over travel tadi kan? Iya. Ya itu harus, dia nggak bisa dipisah-pisah, Kak, ngerjakannya, Pak. Harus saya semuanya bereksekusi, nggak bisa dieksekusi main programnya dulu, nggak nyambung nanti deh, Pak. Oh gitu. Berarti diselesaikan dulu semuanya dulu, Pak Dedi ya. Oke Pak. Silakan. Mungkin bisa di stop share, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon tetap melanjutkan ya, melakukan secara mandiri, Bapak Ibu. Besok pagi tetap saya akan meminta Bapak Ibu menunjukkan hasilnya. Karena kalau nggak ada hasilnya berarti kan Bapak Ibu nggak ngapa-ngapain juga, kan gitu kan? Kita harus melihat hasilnya, kita lihat progresnya, kita ingin memberikan masukan ketika ada yang kurang-kurang. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita coba lanjutkan, kita ke master camp saja Bapak Ibu ya. Kita coba ke master camp. Jadi program-program sederhana ya yang tidak membutuhkan banyak pemikiran memang bisa dikerjakan secara manual. Ataupun program-program yang sedikit lebih rumit tetap bisa secara manual menggunakan subprogram seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Julham. Tapi perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, yang namanya proses desain C itu tidak bisa hanya sekali proses Bapak Ibu. Contoh seperti yang ditampilkan Pak Julham tadi, yang bentuk radius tadi, itu kan proses pelaksanaan eksekusinya itu sekali langsung jadi. Yang tadi yang menggunakan subprogram tadi, itu kan langsung jadi. Nah, coba dipertimbangkan berapa tebal itu yang diproses. Kan tidak mungkin juga langsung itu diproses. Nah, mungkin itu proses untuk finishingnya
mungkin bisa. Tetapi kalau ingin membuat dari awal, nah itu kan memang menjadi sebuah tantangan tersendiri lagi. Bisa kita menggunakan subprogram, bisa, tapi tetap membutuhkan pemikiran kita. Nah, dengan berkembangnya teknologi, Bapak dan Ibu, maka orang pun membangun aplikasi yang digunakan untuk mempermudah. Untuk mempermudah Bapak Ibu ya, aplikasi dibuat untuk mempermudah kita, bukan malah mempersulit Bapak dan Ibu sekalian. Aplikasi yang terkait dengan ke mesin CNC itu banyak Bapak Ibu sekalian. Dan di Indonesia memang yang paling familiar itu Mastercam. Tapi mungkin di negara lain bukan Mastercam yang digunakan. Ada Mastercam, ada SolidCam, ada CamWorks, macam-macam Bapak Ibu ya. Cam itu kan komputer aided manufacturing ya. Jadi Mastercam atau yang jenis cam yang lainnya, memang itu lebih cenderung adalah aplikasi menggambar, tapi memang tujuannya bukan untuk membuat gambar kerja. Tujuannya adalah untuk manufacturing, untuk pemesinan. Itulah yang dikatakan dengan aplikasi CAM tadi. Selain dari aplikasi CAM, ada juga aplikasi CAD. Aplikasi CAD itu banyak juga, ada AutoCAD, ada Inventor, ada SolidWorks, macam-macam lagi, ada beberapa lagi. Ada apa ya? Kalau di bangunan tuh ada 3D Max misalnya, seperti itu adalah aplikasi CAD yang lebih mengarah membuat gambar kerja, itulah kira-kira. Walaupun memang ada yang basisnya 3 dimensi, ada basisnya 2 dimensi ya. Bapak Ibu mungkin sudah mengalami perbedaan antara AutoCAD dengan Inventor maupun dengan SolidWorks berbeda. Nah, sekarang dengan perkembangan zaman, antara aplikasi CAD dengan aplikasi CAM itu justru ada yang sudah terpadu di dalam. Kalaupun tidak terpadu, ada yang bisa dipadukan. Jadi Bapak dan Ibu bisa juga menggambarkan gambar itu di AutoCAD atau bisa juga menggambarkan di Inventor atau di SolidWorks langsung 3 dimensi, kemudian dibuka di Mastercam misalnya dan langsung dieksekusi di mesin. Nah, untuk bentuk-bentuk yang sulit, kalau saya pribadi, saya lebih suka dengan cara seperti itu daripada langsung saya menggambarkannya di Mastercam, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita bekerjanya sudah 3D ya atau 3 dimensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena kita ini sangat terbatas waktunya, mungkin saya tidak akan membawa ke sana. Tapi Bapak Ibu mungkin di sini yang memiliki kemampuan bisa berbagi kepada kita semua ya silakan saja jika ingin membaginya kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin fokus saya di sini saya fokus kepada mungkin teman-teman yang masih pemula, saya juga akan membawakannya dari yang paling dasar. Saya akan fokus kepada penggunaan Mastercam 2 dimensi, tapi sifatnya yang masih dasar juga Bapak dan Ibu. Ya, 2 dimensi yang masih dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk tutorialnya sudah ada di Classroom. Bapak Ibu bisa mencobanya. Nah, kembali lagi mengenai pemilihan parameter kecepatan, pemilihan parameter feeding. Nah, itu memang tetap dikembalikan kepada kondisi mesin, dikembalikan kepada alat potong dan benda kerja yang dikerjakan. Bisa jadi yang saya contohkan itu juga tidak sesuai Bapak Ibu sekalian. Tapi itu yang saya contohkan yang biasa kami lakukan di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian menonton video yang ada di Classroom terkait dengan program dasar untuk Mastercam Bapak Ibu, gitu ya. Nah, di sini saya di kegiatan awal ini saya juga akan mengajak Bapak dan Ibu mungkin kenal saja dulu bagi yang masih pemula, kenal saja dulu dengan dengan Mastercam ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi supaya tidak kaget seperti apa Mastercam bagi yang pemula Bapak Ibu sekalian ya. Izin Bapak Ibu saya share screen ya.
Nah, ini aplikasi yang sudah saya buka, Bapak Ibu, ya, aplikasi Mastercam yang sudah saya buka, Bapak Ibu. Biasanya kalau yang masih masih baru kita buka, biasanya kan kosong ya. Nah, biasanya seperti ini. Kalau kita baru buka seperti ini. Bapak Ibu mendengarkan suara saya kan? Nah, kadang-kadang Bapak Ibu silang 4 ini tidak muncul ya, Bapak Ibu ya. Nah, silang 4 ini tidak muncul. Ya, kalau tidak muncul Bapak Ibu bisa menekan F9 atau FN F9 Bapak Ibu. Ya. Seperti itu ini. F9 atau F9 secara diganti-gantian. Jadi kalau nggak muncul. Kalau ini nggak muncul Bapak Ibu, ini menjadi masalah. Karena silang 4 ini berfungsi untuk nih sudah ada tahu loh nih. Maksudnya ya itu nomor UKG yang 2000. Karena untuk silang 4 ini berfungsi untuk sebagai titik nolnya Bapak Ibu. Kita tadi di awal belajar setting, menentukan titik nolnya secara manual. Nah, di Mastercam itu harus sinkron. Titik nol yang kita buat di Mastercam harus sama dengan titik nol yang kita rencanakan kita kerjakan di mesin. Kalau kita menggunakan simulator ya kita rencanakan sama dengan yang ada di simulator. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang tidak kalah penting adalah kolom sebelah kiri ini Bapak Ibu. Ini kadang-kadang begitu dibuka ada yang tidak muncul Bapak Ibu. Ini namanya jendela Operation Manager Bapak Ibu. Ini kalau nggak muncul Bapak Ibu, ini bisa diklik view. Di sini ada nih toggle Manager Operation. Kalau kita klik dia hilang. Kalau kita klik lagi dia muncul. Atau kalau dengan cara singkat ALTO. Kalau saya klik, nah ini kalau seperti ini gimana caranya? Kan pening kita ya. Kita klik saja toggle Operation Manager. Nah ini langkah pertama Bapak Ibu ya. Berikutnya coba kita sedikit mengenal walaupun di bahan ajar itu ada Bapak Ibu mungkin bisa dibaca-baca lagi, bisa ditonton lagi ya. Ini adalah ikon-ikon atau menu-menu singkat yang paling sering digunakan kalau kita menggunakan Mastercam Bapak Ibu. Ini ada file, ini menu-menu file, menu save as dan sebagainya. Kalau menu edit itu berarti ada undo, paste, delete dan sebagainya. View itu berarti berhubungan dengan pandangan ya. Yang penting kita di sini ada create. Create itu adalah untuk menggambarkan Bapak Ibu. Ini macam-macam, ada point, ada line juga macam-macam, ada arch, ada fillet, ada chamfer, ada spline, ada kurva, ada surface, lain lagi ya. Macam-macam di sini. Coba. Ini kalau untuk benda solid, nanti kita mungkin nggak sampai di sini. Expom itu untuk merubah, memutar, mencerminkan, membuat skala dan sebagainya. Mesin tipe, ini mesin yang kita gunakan, milling, booth, wire cut, rotor, dan lain-lain. Toolpad kita gunakan nanti untuk proses pemesinannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah saya mungkin langsung saja saya membuat yang sederhana saja Bapak Ibu ya. Yang supaya paham saja dulu Bapak Ibu ya. Saya mencoba membuat gambar sederhana. Ya, membuat gambar sederhana. Ya nggak jauh beda lah mungkin kalau dengan ini saja lah ya. Saya supaya sinkron. Nah, ini mungkin ini kalau dipakai Zoom agak susah ya. Saya harus menampilkan dan menutup berulang-ulang. Saya akan mencoba menggambarkan ini saja Bapak Ibu sekalian.
Ya, saya buat yang sederhana saja. Ini supaya saya nggak capek, saya putus saja. Kan ini ada bahannya di Bapak dan Ibu. Gambarnya kan ada kan? Nah, saya gunakan gambar yang ada di sini. Saya coba contoh sederhana saja seperti ini dulu Bapak Ibu ya. Baik, saya kembali ke master cameling. Nah, seperti ini. Sekarang saya akan menggambarkan dulu benda segi empatnya yang ukuran 100 kali 100 Bapak Ibu. Saya gunakan cara cepat menggunakan rectangle, di sini bisa atau dari sini juga bisa. Nah, di sini dari sini ya rectangle ini boleh. Saya klik saja di pojok ini. Saya klik di pojok. Saya klik di pojok kanan sembarang tempat, klik saja sembarang tempat. Saya masukkan nilai panjangnya Bapak Ibu sekalian. Ini di sini panjangnya 100, di sini panjangnya juga 100 misalnya. Klik OK. Nah, dengan cara seperti ini Bapak Ibu berarti saya sudah mengatur bahwa nanti dalam pemrogramannya titik nolnya itu berada di pojok Bapak Ibu ya. Kalau di tengah nanti lain lagi ceritanya. Ini sekarang saya menggambarkannya ada di pojokan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya yang perlu saya gambarkan lagi yang mana? Gambar yang di dalam itu. Jadi saya tidak perlu menggambarkan gambar 3 dimensinya. Gambar 3 dimensi bisa nggak? Ya bisa juga, tapi untuk gambar seperti ini nggak perlu. Kita cukup menggambarkan dengan gambar 2 dimensi saja. Kenapa 2 dimensi cukup? Karena dalam proses pengerjaannya tidak ada pergerakan dalam arah perubahan posisi pergerakan dalam arah sumbu jetnya. Sumbu jetnya semuanya datar-datar saja. Tapi kalau sudah mengerjakan dengan seperti apa yang digambarkan oleh Pak Jul tadi, yang ditampilkan Pak Jul dengan subprogram, ya kalau seperti itu kita harus sudah berpikirnya sudah 3 dimensi Bapak Ibu. Di sini kita masih 2 dimensi saja. Berikutnya saya ingin menggambarkan gambar yang segi 4 di dalam. Itu kan 10 mm, 10 mm, jadi itu ukurannya semuanya 80 kali 80 Bapak Ibu ya. Ini boleh saya gunakan nih expom offset kontur Bapak Ibu ya, expom offset kontur. Saya klik di sini diminta ada bab mana yang mau diklik, yang mana mau dioffsetkan, ya klik saja seperti ini ya. Kalau sudah saya klik oke. Nah, akan muncul gambar seperti ini ya. Nah, ini kan ada pilihannya, ada move, ada copy. Kebetulan tadi jadinya di luar, padahal yang mau saya harapkan itu jadinya di dalam. Berarti saya ganti seperti ini. Nah, dan ukurannya berapa? 10 mili tadi ya? Pas ya 10 mili. Berarti oke. Nah, kemudian saya ingin menggambarkan bagian pojok sebelah atas. Ini kan ada semacam chamfer ya. Ada semacam chamfer di sini. Berapa itu chamfernya itu Bapak Ibu? 10 ya. 10 itu. Berarti boleh saya buat pakai ini saja langsung Bapak Ibu. Ini yang di sini ini pakai chamfer entity. Di sini saya masukkan nilainya itu 10. Ini saya klik garis ini, saya klik garis ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sebelah kanan itu chamfernya berapa ini? Coba. Yang di pojok kanan ini 25 tambah 45, 70. Ya, kita lakukan saja ya.
Ini kita hapus saja Bapak Ibu. Ini kita klik. Kita klik. Ulangi lagi, chamfer. Tapi ukurannya 10, saya klik bagian ini. Nah, jadi dia. Saya okekan. Berikutnya yang bagian bawah. Bagian bawah itu chamfernya pas ya. Baik, chamfernya itu bagian bawah itu 15 ternyata. Saya klik saja. 15. Saya klik seperti ini. Oke. Nah, ini gambar sederhana yang ada di jobsheet Bapak Ibu ya. Kita akan mengerjakan benda ini. Ya. Baik. Langkah berikutnya yang paling penting adalah kita pemilihan mesin Bapak Ibu. Mesin tipe. Kita pilih mil. Di sini banyak sih pilihannya kalau kita buka manage list. Ini banyak. Ada yang bisa sampai dengan 5 axis barangkali. Nah, kita tentukan saja. Biasanya kalaupun nggak ada pilihannya, pilih saja default, Bapak Ibu, itu sudah memberikan arah yang benar. Ya, jadi saya pilih mesin mil, saya pilih saja default saja. Maka akan muncul di sini jenis mesinnya. Nah, langkah berikutnya yang penting adalah Bapak Ibu melakukan pengaturan benda kerja. Ini juga sebagai simulator juga di sini sebenarnya. Saya buat di sini, kita klik properti sini, kita klik stock setup Bapak Ibu. Ini banyak sih di sini, bukan hanya stock setup, ada tool setting, ada file, banyak di sini berhubungan sebenarnya. Repot, tidak bingung, ya. Di sini ada rektanguler untuk benda peta, di sini ada silindrikal untuk benda bulat. Kita pilih yang benda peta. Nah, Bapak Ibu, di sini kita masukkan. Ini caranya banyak. Kita bisa select corner, klik di sini, klik di sini, klik di sini bisa. Atau langsung menuliskan angkanya. Saya pilih yang pakai angka langsung. Berarti Y-nya 100, X-nya 100. Kan gitu ya. Kita samakanlah benda kerja itu dengan ukurannya. Nanti bisa juga pakai bounding box dilebihkan. Z-nya misalnya 40. Gitu ya. Ini kalau saya klik OK, maka titik nolnya itu di tengah. Sementara kan kita sudah menetapkan di pojok. Kita pindahkan Bapak Ibu yang ini nih. Kita klik aja di sini. Klik. Seperti itu. Kita klik OK. Apa yang terjadi? Baik. Sekarang saya view Bapak Ibu, di sini ada pandangan, ini pandangan atas, ini pandangan depan, ini pandangan kanan, ini pandangan isometri. Atau kita putar-putar pakai apa kita juga bisa, seperti ini jadinya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita menentukan bahwa titik nolnya ada di permukaan benda kerja ini. Ya. Pak, apakah harus titik nol itu berada di permukaan benda kerja? Tidak harus Bapak Ibu. Tidak harus di permukaan benda kerja. Saya ingin titik nolnya tidak di permukaan benda kerja Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Seperti ini. Baik, saya buat pandangan depan. Ya, ini teknis saja ya, macam-macam ya. Saya ganti lagi stock setupnya. Saya ingin benda ini naik ke atas. Naik ke atas nanti ini kan bendanya misalnya nggak rata. Ya, nggak rata dalam proses nanti pemrogramannya juga. Saya tidak ingin menghitung sisa yang tidak rata. Jadi saya naikkan ke atas. Misalnya saya naikkan Z-nya 1 mili. Ya, Z saya ganti dengan angka 1. Klik OK. Kelihatan ya? Nih. Bapak Ibu, nampak bakal benda kerja itu naik 1 mm. Dengan cara seperti ini berarti titik nol dari proses pemesinan kita tidak lagi berada di permukaan, tetapi 1 mm di bawah benda kerja. Kita anggap benda kerja ini nggak rata. Kita ingin melakukan pacing terlebih dahulu sampai dengan rata. 1 mm kita pacing dulu. Jadi saya tempatkan titik nolnya tidak di permukaan, tetapi di bawahnya benda kerja. Baik.
Langkah pertama saya akan melakukan proses spacing Bapak Ibu. Saya akan melakukan proses spacing ya. Tentunya saya boleh pakai toolpad di sini atau klik kanan di sini pilih toolpad atau ambil toolpad boleh. Ya. Nah, ketika saya pilih Bapak Ibu di sini banyak pilihannya. Ada kontur, ada drill, ada pocket, ada facing, engrip, 2D hex speed, macam-macam nih. Ternyata banyak. Nah, saya kenalkan yang paling dasar dulu. Saya kenalkan dulu pacing Bapak Ibu. Pace. Ini. Nah, ini oke kan saja. Nah, di sini dia ada pertanyaan kepada kita. Yang mau di pacing itu yang mana? Ada sering karena bahasa Inggris kita sering tidak membacanya atau tidak mempedulikannya. Padahal ini penting. Select saja oke kalau kita menggunakan stok yang sudah kita tentukan. Atau pilih chain. Chain itu artinya garis gambar di sini. Nah, saya pilih oke saja lah. Saya nggak mau pilih garisnya karena ini sudah ada benda kerja calonnya sudah ada. Pokoknya yang mau saya pasting itu adalah benda kerja ini. Ya sudah, oke saja, enter saja. Nah, kalau sudah di enter, maka akan muncul jendela pengaturan untuk pacing Bapak dan Ibu. Ini ya. Di sini sekali lagi dia akan mengarahkan kepada pacing. Kemudian kita pilih ke tool Bapak Ibu, di tool. Nah, di sini kita mengatur untuk toolnya Bapak Ibu. Biasanya kalau masih pertama ini kosong Bapak Ibu sekalian. Kita pilih saja select library tool. Nah, di sini ada banyak pilihan, tapi yang muncul di sini masih plug and mill saja. Bagaimana kalau kita ingin memunculkan semuanya? Klik filter Bapak Ibu. Klik filter di sini. Nah, kalau ini kita klik semua, kita oke kan? Iya, makin banyak tool yang muncul. Ada ball and mill, plug and mill, pace mill, seperti itu ya. Nah, ini saya nggak mau seperti itu. Nah, kalau memang kita mau benar Bapak dan Ibu, ya namanya untuk pacing, ya pakai ini, pakai pace mill. Kalau mau benar. Tapi kadang-kadang di sekolah, kadang-kadang nggak ada. Toolnya nggak ada untuk yang pace mill. Yang ada apa? Yang ada hanya plate mill. Sudahlah, nggak apa-apalah, plate mill saja dulu misalnya. Seperti ini ya, saya pilih plate mill saja. Ini tool diameternya ignorekan saja dulu. Yang lain saya hilangin, saya okekan. Maka yang muncul hanya plate mill saja. Saya punya plate mill diameter 20. Seperti ini. Ya, saya punya plate mill diameter 20. Ya, saya okekan saja lah. Nah, ini Bapak Ibu bisa diedit. Klik kanan, edit tool, bisa. Bisa pengaturannya bisa dari sini, bisa. Bapak Ibu, ini sesuaikan dengan holder yang kita punya, bisa. Saya pengaturannya cara biasa saja, Bapak Ibu ya. Ini plate mill 20 kita gunakan pertama untuk pacing. Ini yang di sini ini penting ini. Ada length offset, diameter offset. Saya menyarankan samakan saja Bapak dan Ibu ini dengan data tool yang kita gunakan nanti di mesin atau yang kita gunakan di simulator Swanshop-nya. Misalnya ini kita tempatkan tool diameter 20 itu di tool nomor 1 misalnya. Yang ini kita samakan saja. Nomor 1, nomor 1, nomor 1. Seperti itu. Kemudian ini, spindle direction-nya ada CW, ada CCW. CW itu jarum jam, kalau CCW berarah dengan jarum jam, tergantung dari mata potongnya. Nah, di sini, spindle speed. Saya tidak memiliki referensi yang jelas tentang ini, karena ini semua dari tabel. Intinya spindle speed berhubungan dengan tool yang kita gunakan, dan berhubungan dengan benda kerja yang kita gunakan. Nah, karena saya tidak memiliki referensi yang jelas, saya gunakan yang biasa saja, 2000 misalnya. Kebetulan ini hanya menggunakan Enmill HSS Bapak dan Ibu. Kemudian feed rate Bapak Ibu. Feed rate adalah feeding. Feeding dalam arah menyampingnya, dalam arah XY ya gitu ya. Ini feed rate ini pengalaman kita kalau 800 masih oke. Nah ini ada pelang rate. Nah, ini di sini ada EPT Bapak Ibu. EPT itu seiring dengan perubahan feed rate. Feed rate satuannya milimeter per menit. Kalau EPT satuannya adalah milimeter per putaran. Pelang rate itu adalah feeding untuk gerakan ketika proses ke bawahnya. Ya.
Kalau proses ke bawahnya di luar benda kerja, nggak masalah, mau sama dengan pitrik nggak ada masalah. Tapi ketika proses turun ke bawah itu adalah di dalam benda kerja, ya sebaiknya plunk rate itu nilainya lebih kecil daripada pit rate. Biasanya 400, separuh dari plunk rate, tergantung dari situasinya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini di luar sebetulnya, jadi nggak dibuat pun 800 nggak apa-apa. Nah, ini spindle speed juga berhubungan ini Bapak Ibu, nah ini di sini. Ini ada CS, itulah cutting speed. Kita bisa mengatur spindle speed-nya atau mengatur CS-nya. Nah, biasanya kalau kita punya tool CNC, biasanya di dalam kotaknya itu ada muncul, tool ini bisa digunakan untuk cutting speed berapa sampai dengan berapa. Kita boleh mengetikkan cutting speed-nya, boleh mengetikkan spindle speed-nya. Nah, di sini ada centangan-centangan, kalau dia retract di-oke-kan berarti dia rapid, setiap dia retract dia gerakannya gerakan cepat. Baik, ini pengaturan tool pertama. Holder, saya abaikan saja Bapak Ibu. Cut parameter. Nah, ini adalah pengaturan untuk pemakanan pacing Bapak dan Ibu. Ya, ini pacing. Seperti ini. Ini one way, ada zigzag, macam-macam. Kalau zigzag seperti ini. Berarti ke arah kiri dan kanan semuanya terjadi proses pemakanan. Kalau one way, makan, ini naik ke atas, bergeser kemari di atas, makan, turun, ya, bergeser ke atas, makan. Jadi makannya hanya sekali arah saja. Kalau tidak mau boros, ya pakai zigzag saja. Nah, di sini ada across overlap, ada along overlap, approach distance, exit distance. Nah, ini lebih enak Bapak Ibu rasakan sendiri sebenarnya. Across overlap itu dari sebelah sininya, kalau ini semakin besar, ya semakin besar dari sebelah kiri. Kalau ini semakin kecil, dia semakin langsung rapat ke benda kerja. Long overlap itu panjangnya ini. Kalau semakin panjang, ya ini makin besar presentasinya kita buat. Nah, max step over itu pergeseran. Pergeseran yang paling penting saya pikir ini, max step overnya ini. Pergeseran pahat. Maaf, tool ya. Kalau toolnya diameter 10 Bapak Ibu, kalau di sini 75% berarti bergesernya 7,5 mili. Jadi ada 2,5 mili itu termakan ulang. Kalau kita mau ingin lebih cepat prosesnya, kita buat 90% misalnya. Berarti 18 mm dari 20 mm, karena tool kita 20 mm. Hanya 2 mm saja yang apa namanya? Yang berulang pemakanannya. Pemakanannya ada climbing, ada konvensional. Seperti yang saya peroleh, saya lebih cenderung menyarankan kepada yang climbing. Nah, kemudian di sini ada informasi apakah perlu ditinggalkan sisa ukuran untuk pacingnya. Kalau kita perlu tuliskan, kalau nggak perlu nggak usah ya. Ini yang mau pacing. Kalau saya pikir ya nggak usah lah kalau pakai pacing, pakai apa ya, bertinggal. Lanjut ke depth cut. Nah, depth cut itu adalah untuk kedalaman setiap pemakanan. Ini kalau saya abaikan, maka 1 mm itu langsung dihabiskan. Pengalaman kita menyarankan untuk di milling, tergantung mesinnya Bapak Ibu ya. Kami menyarankan di sini maksimal sekali makan 0,5 mm Bapak Ibu. Maka saya aktifkan di sini depth cut-nya maksimal 0,5. Seperti itu. Di sini apakah ada finish cut? Nggak usah, nolkan saja. Berarti ini pokoknya 2 kali makan lah. Di sini ada pengaturan lagi, ada keep tool down. Apa itu keep tool down? Kalau nggak pakai keep tool down, dia makan setengah mili, naik ke atas, baru makan lagi setengah mili. Kalau pakai keep tool down, makan setengah mili, tidak perlu naik ke atas, langsung turun ke bawah 0,5 mm. Itu pengertiannya. Baru linking parameter, ini ada clearance. Ini apa maksudnya clearance? Jadi clearance itu ketika akhir dan awal proses pacing itu, tool selalu dari posisi zero mesin itu, jetnya itu langsung ke 50 mm biasanya. Kalau kita aktifkan, tergantung dari yang ada di sini. Nah, retract adalah, ini retract berarti setiap gerakan selesai kalau nggak pakai keep tool down, maka dia akan kembali ke retract. Atau gerakan sebelum mau pindah ke tool yang lain, retract-nya berapa gitu. Ini saya kurangi Bapak Ibu, gerakan kembali itu misalnya 10 mm.
Absolut ya saya buat ya. Saya absolut saja. Kemudian pit plane Bapak Ibu. Apa itu pit plane? Pit plane adalah ketika tool dari atas turun ke bawah, itu gerakan cepat. Sampai ke titik tertentu, yaitu pit plane. Selebihnya akan bergerak dengan gerakan G01 Bapak Ibu. Jadi saya tetapkan saja pit plane-nya 5 mm, jadi tool akan bergerak G00 ke posisi 5 mm, berikutnya dia sudah menggunakan G01. Kemudian ini apa namanya, top of stock ya, top of stock. Nah, kemudian top of ini 5 tadi ya. Top of stock Bapak Ibu adalah ketinggian stok Bapak Ibu sekalian. Ketinggian stok. Nah, saya kan kebetulan ini membuat apa namanya nih, benda kerja itu di atas sebesar 1 mm. Gitu ya. Benda kerja di atas itu 1 mm. Ini berhubungan dengan ini. Top of stocknya. Jadi kalau benda kerja kita nanti sudah terpotong, kita jangan lagi membuat top of stocknya itu 0 karena rugi. Nah ini karena benda kerja saya itu adalah 1 mm di atas titik nolnya saat ini, jadi harus saya buat top of stocknya itu juga 1 mm gitu. Realnya sesuai dengan real yang ada, Bapak Ibu. Kemudian depth-nya. Saya akan melakukan pacing itu sampai kedalaman berapa? Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Kan saya tadi 1 mm di atas. Saya ingin mempacing sampai dengan habis menjadi posisi nolnya. Ya sudah, depth-nya 0 gitu. Tapi kalau dengan menggunakan cara yang berbeda, Bapak Ibu titik nolnya di permukaan, berarti ini top of stock-nya 0 dan depth-nya ini 0. Harus diganti dengan -1. Tapi saya menyarankan tidak seperti itu supaya program-program berikutnya tidak terganggu dengan pengurangan 1 mm tadi. Jadi saya lebih suka dengan cara seperti ini karena program berikutnya saya nggak perlu menghitung lagi. Yang penting begitu di pacing itu sudah menuju kepada posisi permukaan jet-nya 0. Jadi saya menggunakan cara seperti ini. Nah, berikutnya home saya abaikan saja. Ini plan, ya plan saya abaikan saja. Ini sebaiknya sih semuanya top semua ya, ya Bapak Ibu. Ini saya abaikan saja. Kalau ada perubahan nggak apa-apa. Kita lihat. Colornya yang penting, floatnya saya on kan. Saya pikir ini saja pengaturan yang perlu untuk pacing. Saya klik OK. Oh ternyata ada salah Bapak Ibu. Nah, dengan cara seperti ini ternyata pemakanannya dari jadi sebelah sini ya. Di mana kita perbaikinya ini Bapak Ibu sekalian? Kalau begini caranya, baik kita perbaiki lagi ya di parameter. Di parameter. Klik. Saya pilih plane-nya ini, saya ganti semua Bapak Ibu. Ini tidak lagi menjadi apa namanya? Tidak menjadi prone, tapi saya akan mengganti menjadi saya ganti menjadi top semuanya Bapak Ibu sekalian. Saya ganti jadi top. Nah, oke. Nah, kalau sudah diperbaiki, ini ada tanda silang Bapak Ibu sekalian. Kita ini klik yang di sini, regenerate all select operation. Nah, menjadi seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pemilihan plane tadi mempengaruhi arah pengerjaan kita. Kita pengerjaannya seperti ini. Ini adalah proses lintasan pahat kita, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kalau mau saya simulasikan, Bapak dan Ibu boleh saya simulasikan saja. Saya backplot dulu, Bapak Ibu ya. Backplot ini untuk melihat pergerakan dalam arah 2 dimensi, Bapak dan Ibu. Saya klik backplot. Seperti ini pergerakannya, boleh saya tampilkan secara
pandangan atas. Nah, ini kalau saya tidak memunculkan gambar yang di atas ini, saya klik saja ini holdernya. Jadi posisi toolnya kelihatan. Ini pengaturan kecepatannya, saya klik play ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu sesuaikan nanti. Ini lebih enak kalau ini pandangan 2 dimensi saja. Saya percepat. Kira-kira begini gerakannya. Berapa kali makan? Seharusnya 2 kali ya, karena setengah mili. Kita cek bener enggak. Nah, langsung dia makan lagi Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita klik saja oke. Kalau ingin melihat 3 dimensi, klik gambar ini, Verify Selected Operation. Seperti ini. Kita lihat pergerakannya, kita kurangi kecepatannya, kita playkan. Terjadi prosesnya, ini setengah milimeter. Baik, posisi ini berarti adalah posisi Z sama dengan 0 Bapak Ibu ya, ketika sudah di pressing. Baik, sudah oke. Nah, saya ingin melanjutkan pada pekerjaan yang kedua yang di bawahnya. Ini saya tidak ingin memunculkan gambar bekas toolpad-nya. Saya klik saja ini Bapak Ibu. Ini. Nah, itu tidak terganggu. Saya lanjutkan lagi. Di sini saya klik toolpad. Lanjutnya lagi untuk mengerjakan bagian luar ini adalah namanya kontur Bapak Ibu. Jadi kita pilih saja kontur. Klik kontur. Pilih kontur yang mau kita kerjakan. Ya. Pilih kontur yang mau kita kerjakan. Nah, di sini ada banyak pemilihannya. Ada C-plane. Ya, ini kalau kita klik begini, otomatis langsung semuanya terklik semuanya ini. Saya ingin parsial saja. Ini parsial. Ya, ini parsial. Kemudian di sini ada weight. Weight itu apa ya? Kalau sudah sebelah sini, pindah sebelah sini, seperti itu. Jadi saya klik saja dari sini, saya ingin mulai dari sebelah sini. Saya klik, satu persatu jadinya dia. Kalau pakai yang parsial dan weight. Seperti ini. Baru saya klik OK. Maka akan muncul pengaturan jendela untuk passing ya, untuk kontur Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi ke toolnya. Nah, kita juga perlu memilih untuk pengerjaan ini. Ini kalau tool diameter 10 pasti nggak siap, harus yang lebih besar. Tapi kalau pakai 10 bisa nggak? Ya bisa juga. Saya pilih saja yang diameter 10 Bapak Ibu ya, select library-nya. Saya pilih 10 misalnya. Saya klik OK. Ini 10 ini. Saya ganti nomor tool-nya. Saya ganti dengan nomor tool berapa? Ganti nomor tool 5 misalnya. Ini 5. Ini 5, ini 5. Putarannya misalnya 2500, bitrate-nya misalnya 500, seperti itu ya. Pelang rate-nya misalnya 250. Kemudian cut parameter, ini compensation tipenya ada komputer, ada control where repairs off. Ini kalau pakai repairs, wear dan ini sudah pakai kompensasi. Tapi kalau cam saya sarankan udah komputer saja biar dia menghitung sendiri. Terkecuali nanti kalau untuk yang menggunakan titik tengahnya pakai off. Kita pakai komputer saja. Ya, ini compensation direction-nya left karena kita sebelah kiri. Abaikan saja Bapak Ibu ya. Ini saya tidak menyisakan ukuran di dinding, saya nolkan saja. Ini juga banyak tipenya, ada kontur 2D, ada chamfer, ada remachining. Kalau remachining itu nanti proses pengerjaannya langsung turun dia. Kita tidak menggunakan itu, saya menggunakan 2D saja. Baru depth cut-nya Bapak Ibu, kami menyarankan 0,5. 0,5 setiap pemakanan. Ya. Keep tool down, berarti kalau dalamnya 2 mili nanti 4 kali makan. Lead in, lead out. Apakah saya lead in, lead out itu gini? Kalau diaktifkan berarti tool akan berada dari luar prosesnya. Dari luar
Ini nanti keluar lagi seperti itu ya. Presentasinya diatur dari sini. Ada breakthrough, nggak usah. Multipass, ya ini yang kita pikirkan. Kalau 10 mm Bapak Ibu, mungkin bagian sini nggak bisa kena makan. Jadi supaya kena makan harus saya buat multipass. Misalnya 2 kali makan Bapak Ibu. 2 kali makan. Spacingnya apa itu spacing? Pergeseran. Tool yang saya gunakan kan diameter 10. Lebih kecil lah, saya buat aja 8. Gitu ya. Seperti ini. Oke, saya buat keep to down supaya tidak berulang-ulang ya. Kemudian linking parameter, nah ini penting, saya buat saja standarnya absolute 10, retract-nya, feed plane-nya. Feed plane-nya menjadi berapa sekarang Bapak Ibu? 5. Top stock-nya bukan lagi 1 tapi 0. Kenapa? Karena sudah terpacing tadi Bapak Ibu. Dan depth-nya ini penting. Nah, depth-nya ini langsung menghitung kepada dari mana? Dari titik 0 yang sudah kita kerjakan. Kalau kita ingin negatif 2 ya min 2 saja langsung. Jadi kita tidak perlu menghitung yang 1 dibuang tadi. Sudah habis itu ceritanya. Colon, plane dulu saya perbaiki, ada cocok semua. Colonnya saya aktifkan on. Oke. Nah, seperti inilah prosesnya. Kalau kita eksekusi 3 dimensi, seperti ini jadinya. Baik. Oh, ternyata 2 kali makan pun masih belum habis Bapak Ibu ya. Masih ada sisa. Jadi kita tambah lagi ya. Kita perbaiki sekalian. Ini parameternya. Mungkin di multipassnya jadi 4 kali bisa jadi atau 3 kali dulu. Biar kita hematnya 3 kali. Kita regenerate. Coba saya ingin semuanya saja kita eksekusi ya. Klik semuanya baru eksekusi sekaligus. Biar sekaligus dengan pressing-nya. Nah, 3 kali pun sudah habis ternyata. 2, 3. Oh, belum. 1 lagi. Nah, ya sudah. Kita ngalah saja. Ngalah saja, mungkin butuhnya 4 kali atau spacingnya diperbesar Pak. Spasinya aja Pak. Spasinya saja ya. Spasinya saja ini kita buat 9 ya. 9. Kali lagi, oke. Coba kita klik semuanya. Kita klik lagi. Kita play lagi. Masih ada Pak sisanya Pak. Emang nggak mau Pak, berarti harus 4 kali ya. Jadi Bapak Ibu intinya dengan Mastercam ini kan akan menjadi memudahkan kita ya, memudahkan kita melakukan pengaturan, tidak harus secara manual seperti yang pertama tadi kita lakukan gitu. Baik. Ini sepertinya sudah oke Bapak Ibu programnya. Nah, kalau sudah oke program Bapak Ibu sekalian, terus sekali lagi saya ingatkan ya, secara proses sepertinya oke-oke saja Bapak Ibu. Karena parameter yang paling penting yang harus kita perhatikan itu adalah parameter yang berhubungan dengan putaran dan kecepatan potong Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu? Yang ini sebenarnya. Ini nggak kelihatan di simulasi Bapak Ibu. Bit rate-nya, putarannya ini nggak kelihatan Bapak Ibu. Bisa jadi di aplikasi ini lancar-lancar saja, tetapi nanti di mesin Bapak Ibu meraung-raung mesinnya. Nah ini yang terus terang saya tidak memiliki referensi yang pasti, harus ada saya minim referensi terkait dengan pemilihan parameter itu. Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, kalau sudah, bagaimana caranya kita mengambil file NC-nya ya yang akan kita eksekusi di mesin gitu Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Begini. Ini kalau kita ingin semuanya sekaligus ya kita klik semuanya. Kalau kita hanya ingin begini saja, hanya ingin passing-nya doang yang mau kita convert-kan, ya kita checklist hanya passing-nya saja. Kita klik yang ini Pak Ibu. Post select operation. Oke. Ini ada informasi. Not all operation. Ya. Kalau saya klik yes, berarti semuanya terpostkan. Kalau saya klik no, berarti hanya passing-nya saja yang
di output G-code-nya. Saya pilih yes saja lah ya, itu semuanya ya. Saya pilih yes saja. Kita tunggu hasilnya. Nah, kita simpan di mana Bapak Ibu ini jangan lupa. Kita menyimpannya di mana. Hal yang sepele kadang-kadang, tapi menjadi problem juga. Nyimpannya di mana gitu kan, kecarian ya kan. Aduh. Agak hang. Baik. Saya simpan di tempat yang saya tahu tentunya ya, masing-masing dari kita. Di mesin. Saya buat di sini saja. Ini, nah, nama file Bapak Ibu sekalian, ini penting juga ini. Kalau saran kami, nama file itu jangan panjang-panjang Bapak Ibu. Apalagi di Mitsubishi, nama file sebaiknya tidak menggunakan spasi. Ya, tapi kalau untuk sekedar untuk main-main di SmartShop ya bebas-bebas saja. Saran saya namanya pendek saja. Saya buat saja namanya Gun1 gitu ya. Gun1 betulnya NC file, saya simpan di diklat daring. Saya klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kadang-kadang mau juga hang Bapak Ibu ya. Kalau hang ya minta install ulang lagi lah Mastercam-nya. Ini mudah-mudahan kita tunggulah ya, kita mudah-mudahan nggak hang ya di saya ini. Apalagi ketika connect ke Zoom memang kadang-kadang mau dia hang. Nggak muncul-muncul nih programnya. Mana nih programnya? Saya buka di daring, ada nggak? Oh, di sini sudah ada, tapi tidak muncul di dalam eksekusinya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa ya, mungkin lagi loading, jadi tidak kelihatan. Ini bisa dibuka nggak programnya, gitu ya? Bisa, tapi kalau saya oh ini dia muncul. Saya stop dulu sharingnya. Jadi saya share lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya muncul ya programnya seperti yang tadi pernah saya munculkan. Nah, di sini ada seperti ini. Oh, nomor programnya O00 di sini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau muncul di programnya, biasanya kalau di Mitsubishi pengalaman saya di sini harus saya ganti nih. Harus saya edit menjadi ada nomornya. Kalau enggak mau jalan. Nggak tahu mungkin di Pak Jul apakah mengalami hal yang sama atau tidak. Ini, yang ini adalah informasi Bapak Ibu. Oh, program ini menggunakan tool 2, tool 1, dan tool 5. Dan materialnya aluminium. Seperti itu. Nah, inilah informasi-informasi awal tadi ya, yang muncul ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tergantung mesinnya. Kadang-kadang ada mesin yang error. Karena kalau ketika ada muncul A, berarti sudah di luar sumbu X, Y, dan Z. Berarti sudah 4 aksis Bapak Ibu. Jadi kalau 4 aksis itu sumbunya X, Y, Z, A, B. Seperti itu. Ini kan kita contohnya hanya 3 aksis Bapak Ibu ya. Maka ini kadang-kadang mau juga error. Mesin kita mau kadang-kadang tidak mau jalan kalau ini tidak kita edit. Ini saya edit saja. Ini menjadi hilang A0-nya. Seperti ini ya. Kita tidak perlu memperhitungkan ini kok X22Y, ini nggak perlu Bapak Ibu. Yang penting ini, kita meletaknya di G54 atau di mana, sesuaikan dengan program kita di mesin Bapak dan Ibu ya. Yang penting lagi yang begitu kita cek, nah ini plug rate-nya 400, speed rate-nya 800, putarannya 2000. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita geser ke bawah. Geser ke bawah. Nah, sini kadang-kadang Bapak Ibu kalau di SmartShop kadang-kadang dengan adanya M5 ini dia tidak mau jalan, tapi seharusnya nggak ada masalah dengan itu. Ini saya hapus saja, yang A0 saya hapus, saya nggak butuh. Sama ini A0 saya hapus, tapi ada mesin yang tidak masalah kalaupun nggak dihapus Bapak Ibu ya. Jadi beda-beda mesin nanti bisa berbeda-beda. Jadi lebih panjang hasil dari Mastercam Bapak dan Ibu daripada
Kalau dia secara manual ya, saya hapus. Seperti ini. Kalau sudah ya saya save aja. File, save. Oke. Baik. Ini program yang hasil dari Mastercam. Sekarang mau kita eksekusi di mesin ya Bapak Ibu ya. Saya stop share. Sekarang saya sharingkan Swanshop-nya. Saya sharingkan Swanshop-nya. Saya share Swanshop-nya. Baik. Nah, sekarang saya ingin memasukkan program yang tadi yang saya buat, Bapak Ibu ya. Caranya bagaimana? Dari sini Bapak Ibu di mode edit, di file, kemudian di open. Ini janganlah ini saya nukan saja. Saya coba ganti yang lain aja lah programnya ya. Otomatis langsung dia tertimpa. Saya buka program saya tadi. Bapak Ibu kelihatan di layar kan? Kelihatan ya. Berarti suruh sendiri saya nggak kelihatan ternyata. Nah, dari 2001 saya pilih di sini coba NC kode. Nah, ini Gun 1 tadi Bapak Ibu ya, filenya ya. Gun 1, saya klik open. Masuk programnya dia, namun langsung menimpa ke nomor program 22 tadi Bapak dan Ibu ya. Langsung menimpa ke nomor program 22. Nah, ini kan menggunakan tool 1 dan tool 5. Saya sudah ada belum tool 1 dengan tool 5-nya? Saya cek dulu Pak Ibu ya. Machine operation, tool management. Tool yang ada itu tool 6. Yang ada itu tool 6 tadi ini kan saya ambil dari sini. 97 tadi ya. 97 ya sudah saya samakan saja ukurannya bagus supaya nggak bolak-balik nyeting. Ini saya masukkan di sini edit. Saya buat ini tool diameter 20. Panjangnya 97 ya. Saya nggak mau bolak-balik ngedit, nyeting. Oke. Kemudian yang kedua, saya edit. Ini toolnya diameter 10, panjangnya juga 97. Saya klik oke. Yang pertama, saya add into magazine ke stasiun 1, karena tool 1. Yang di sini, saya add into magazine ke stasiun nomor, saya ingin tool 5. Oh, tool 5 sudah ada ya? Sudah terpasang tool 5 ternyata. Baik. Ternyata sudah ada tool 5. Saya hapus. Udah oke ya. Tool 5 sudah masuk di dalam. Saya lihat di offset settingnya. Offset settingnya. Nah, ini harus saya ganti juga Bapak Ibu ya. Ini harus saya ganti sama dengan tool 5 tadi. Negatif 183. Titik. Gitu ya. Nah, sama dengan tool nomor 3, jadi sama, nggak ada bedanya. Dan tool nomor 5 ini harus saya kembalikan ke 0. Ini 0 input, karena saya pakai komputer jadi saya nggak ngitung lagi dari sini. Baik, offset settingnya saya cek lagi di work-nya, saya pakai G54. Nah, ini kok masih makan di atas ini. Masih makan di atas. Ada yang salah sepertinya. Coba saya cek lagi di offset settingnya. Nah, ini sangat penting juga setting-setting ini Bapak Ibu ya. Ya, kalau salah jadi salah juga semuanya. Tool management saya cek lagi. Enggak perlu diameter. Enggak diameter enggak perlu, Pak. Yang penting panjangnya saja. Panjangnya. Iya, yang penting panjangnya saja yang diperlukan. Kalau tadi ya, satu saya kembalikan seperti awal saja lah. Ini panjangnya 120. Betul, saya tambahkan lagi di sini add into magazine ke tool stasiun 1, kemudian oke.
Ini berarti di offset settingnya di sini kemarin nggak 183, tetapi minus 160 kemarin. Titik input. Ini enggak ya. Sekarang saya kembali ke mode otomatis, ke proc seperti ini. Baru saya eksekusi ya Pak Ibu ya. Saya klik start saja. Oh, ada sedikit kesalahan, Pak. Baik, saya reset saja. Baik, ada sedikit kesalahan. Apa kesalahannya, Bapak Ibu? Ingat tadi saya waktu ketika setting, saya kan naikkan jet-nya 2 mili ya, ya 1 mili Bapak Ibu ya. Jet-nya saya naikkan 1 mili Bapak Ibu di atas benda kerja. Nah, ini kan dalam settingan saya ini kan nolnya di permukaan benda kerja ini. Awalnya sih diragum sebetulnya, awalnya diragum, cuman saya geser di ekstensi 10 berarti di permukaan. Sementara dalam program di Mastercam saya, titik 0 itu nggak di permukaan ini, tapi di bawahnya ini. 1 mm di bawah permukaan benda kerja ini. Berarti harus saya perbaiki lagi di walk-nya Bapak Ibu. Di walk-nya ini saya tidak buat 10 Bapak Ibu, tetapi saya buat 9. Saya turunkan di bawahnya input. Loh, boleh seperti itu Pak Agun, boleh, itu kan hanya strategi saja Bapak Ibu sekalian ya, strategi saja. Jadi lebih enak kepakai extension seperti itu. Kemudian saya cek lagi lah tadi offsetnya tool 5 itu diameter berapa sih? Ya, tool management tool 5 itu diameter berapa? Oh, cocok ya, diameter 10. Baik. Oke, sekarang saya ulangi lagi. Saya pilih ke program, saya circle start. Ya, boleh. Tip. Saya nitip pakai kalau apa pakai ikan nila gulita kan? Nila gulita gitu. Iya. Sayurnya pakai lupa belacan jangan lupa ya. Terasi ya. Kasih apa? Apa namanya itu? Terasi apa namanya? Apa namanya ikan asin? Oh iya gitu. Sayurnya ya yang penting kuahnya nggak usah banyak-banyak kali ya. Nanti baca ngerti seperti yang biasanya Bang Gun apa? Kak, bacanya mana dia sayurnya sukanya? Ya. Oke. Sudah selesai belum ya? Oh, hang. Baru facing. Kok lambat proses apanya? Ganti toolnya. Ini mungkin yang kemarin disampaikan Pak Jul ya, agak lambat ya. Ya, ini agak lama prosesnya Pak.
Apalagi ini kan tadi kita buat multipassnya 4 kali ya. Nggak apa-apa lah ya, supaya kelihatan dulu prosesnya Bapak Ibu ya. Nah ini bisa dikurangi dengan lead in lead out-nya, bisa dikurangi presentasinya Pak. Kalau terlalu lama seperti ini. Tenangin. Pak Det. Sudah mulai kelihatan Bapak Ibu ya bentuknya. Sudah Pak. Sesuai dengan apa yang kita gambarkan di Mastercam. Namun kita tetap tunggu sampai selesai ya, sampai tuntas ya. Padahal Seperti apa jadinya. Jangan-jangan salah juga. Padahal 2 mili Minimal dalam. salah dalam proses pengembalian tool. Mana tahu. 2 mili dalamnya cuma Pak Gun.
Feedingnya dimaksimumkan bisa tuh Pak, nambah kecepatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai ya? Jadi inilah kira-kira contoh pengerjaan hasil dari master camp yang kita kerjakan di simulator Swanshop Bapak Ibu ya. Nah, mungkin metodenya nggak sama kalau nanti di mesin tidak harus pakai file open, nggak seperti itu. Ada Bapak Ibu di bahan ajar kita. Tapi itu masih Mitsubishi, kalau Panduk agak sedikit berbeda. Barangkali Bapak Ibu sampai di sini ada yang hendak ditanyakan atau hendak didiskusikan? Monggo. Jadi intinya memang harus dicoba ya Bapak Ibu ya. Saya mencoba ini mengarahkannya dari dasar Bapak dan Ibu ya. Pelan-pelan gitu ya. Tapi tetap input-input yang baru tetap harus kita terima juga. Saya hanya memberikan tambahan setting nolnya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu biasa di sekolah setting nolnya di permukaan. Saya lebih suka setting nolnya itu di bawah permukaan. Karena saya passing dulu, hasil passing itu menjadi titik nolnya. Nah, itu mungkin silakan dibandingkan dengan yang biasa Bapak dan Ibu lakukan. Caranya boleh berbeda ya, boleh, kita kok yang memprogram, kok ya suka-suka kita lah. Jadi tidak harus ikut Pak sana, Pak Gunawan dan siapa, tidak. Mana yang Bapak Ibu paling mudah. Itu saja mungkin ya. Ayo silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan. Ini semakin banyak PR kita Bapak Ibu ya. PR-nya semakin banyak sebenarnya, tapi harus tetap dikerjakan Bapak dan Ibu ya. Tetap secara administrasi tetap harus dikumpulkan di classroom Bapak Ibu ya. Saya nggak butuh macam-macam. Kalau ada video makin bagus. Kalau nggak ada video cukup dengan gambar hasilnya saja juga nggak apa-apa. Membuktikan bahwasanya Bapak Ibu sudah melakukannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan di dalam classroom yang saya tutorialkan untuk mastercam itu kan bentuknya bulat. Berarti ketika menyeting konsepnya atau di mesinnya berarti ada yang berbeda caranya. Caranya sama sebetulnya, tapi prinsipnya harus dipahami. Nah, ini menjadi PR Bapak Ibu lagi nih. Setting untuk benda bulat bagaimana? Ya, tetap Bapak Ibu lakukan ya. Silakan coba pikirkan bagaimana setting benda bulat. PR semakin banyak. Gitu ya. Belum lagi kemarin saya janjikan untuk setting toolmaster ya. Ya nanti saya janji itu tetap akan saya sampaikan bagaimana cara setting toolmaster. Mungkin ini saja dulu sementara Bapak Ibu dari saya. Silakan mungkin jika ada tambahan. Pak Hendy yang ke tangan tuh Pak. Pak Hendy. Ya. Iya silakan Pak. Silakan. Halo Pak. Ya Pak Hendy silakan. Gini Pak, kalau misalnya kita sudah gambar di mastercam ya Pak ya. Kemudian sudah keluar G-code-nya, itu apakah biasanya kompatibel dengan semua jenis mesin yang di simulator itu Pak? Misalnya menggunakan sinumerik atau GSK misalnya Pak. Kemudian apakah ada sedikit edit programnya yang sudah diimport hasil outputnya itu? Ataukah langsung, tadi kan saya lihat Pak Gun itu langsung diimport, langsung bisa running, hanya menyesuaikan nomor toolnya saja ya Pak ya? Itu gimana Pak? Baik, terima kasih Pak Edi. Kalau tadi saya edit Pak. Saya program tadi saya edit. Jadi program yang hasil output dari mastercam itu kan ada sumbu A. Ya, sumbu A itu kan sumbu keempat. Kan X, Y, Z, A, dan B. Kalau 5 aksis ya A dan B lengkap, kalau 4 aksis mungkin dengan sumbu A. Itu muncul. Jadi di mesin yang kami miliki itu tidak mampu membaca sumbu keempat. Jadi mau dia error kalau A itu ada. Jadi saya hapus tadi Pak. Yang A tadi saya hapus. Ya. Kemudian nomor program, kami memiliki mesin Mitsubishi. Nomor program itu kalau tidak kami ganti dengan nomor itu kan awalnya kan 00 ya Pak ya? Ya harus saya ganti Pak, harus saya ganti nomor programnya itu dengan nomor tertentu, nomor 1, nomor 2 bebas.
Kemudian nama file, mesin yang kami miliki juga itu tidak bisa mengeksekusi kalau nama filenya itu pakai spasi, Pak. Jadi harus saya ganti dengan nama yang singkat tadi Gun 1 gitu. Itu kalau yang Mitsubishi. Kalau untuk yang Fanuc memang sedikit berbeda. Untuk yang Fanuc itu memang harus diganti. Nomor programnya harus diganti, Pak. Di mesin harus diganti. Jadi saya hanya menyarankan supaya tidak repot menggantinya. Namanya nggak usah panjang-panjang. Itu di saya. Mungkin kalau mesin semakin canggih mungkin semakin kompatibel, Pak. Semakin canggih itu biasanya nggak perlu diedit, langsung terima dia, Pak. Itu. Nah, terkait dengan G-code, terus terang saya belum pernah pakai numeric, Pak. Saya belum pakai program numeric yang tidak menggunakan G-code, ya. Yang jelas kalau yang sepanjang G-code dia akan kompatibel, Pak. Yang saya pahami seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang lain yang punya pengalaman ya coba silakan tambahin, mungkin ada yang belum pas apa yang saya terangkan bisa ditambahin, Pak. Ya, silakan monggo. Terima kasih Pak Gun penjelasannya. Iya, Pak Endi. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang perlu disampaikan? Pak Jul ada tambahan, Pak Jul? Ada tambahan mungkin dari Pak Jul? Pengalaman Pak Jul mengenai bidding nih Pak Jul. Pemilihan bidding, pemilihan dekat, kemudian pemilihan putaran. Mungkin coba Pak Jul bisa memberikan pengalamannya juga. Oke, kasih banyak. Iya. Iya. Silakan Pak Jul. Halo Pak Gun. Ya, ya. Ini sambungannya di mana nih tadi? Gimana Pak Gun? Gini, kan tadi saya tidak memiliki referensi yang jelas Pak Jul mengenai pemilihan putaran, pemilihan depth of cut untuk proses milling, pemilihan cutting speed. Nah, karena itu kan tetap berhubungan dengan alat potong, berhubungan dengan benda kerjanya, bahan benda kerja, dan berhubungan dengan mesinnya. Kalau mesin gede ya sanggup, kalau yang kecil mungkin nggak sanggup. Mungkin Pak Jul punya pengalaman, mungkin bisa di-sharingkan juga kepada kita. Ya, oke Pak Gun. Memang kalau kita mau kita kan yang kita cari kan optimalisasi lah untuk proses pemesinan. Memang kondisi yang pertama itu yang kita lihat mesin kita mampu nggak, mesin kita kokoh nggak. Nah, jangan nanti seperti mesin apa itu ya, mesin Crisbo itu. Nah, kita bawa high speed, mesinnya goyang kan, joget ya. Nah, untuk cutting speed, untuk cutting condition itu biasanya setiap cutting tool itu dia punya referensi tersendiri kan untuk cutting condition. Ada tulisannya di kotaknya. Ya, contoh seperti ini. Nah, ini untuk cutter SUS buatan Taiwan, ya. Misalnya diameter apa nih? Diameter 10. Ini untuk balnos ya. Nah, untuk balnos, misalnya dia digunakan untuk mengcutting carbon steel, S456. Nah, ini maksimum RPM-nya ini, feeding-nya ini. Nah, kalau untuk Enmil misalnya, yang SUS buatan Taiwan itu misalnya diameter 10. Nah, untuk carbon steel S456, itu RPM-nya 2100. Nah, nanti penyayatan tuh ada yang modelnya side milling. Nah, kalau sekarang kan kita umumnya sudah beralih ke HSM, high speed machining. High speed machining ini kita juga lihat kemampuan mesin kita sanggup nggak di apanya itu, kekuatannya itu ada nggak, bobot mesin itu kokoh nggak. Nah, kalau dia kokoh mungkin bisa kita laksanakan untuk high speed machining. Contohnya misalnya diameter 10 dengan kecepatan sekian, feedingnya 250 mm per menit. Nah, ini untuk penyayatan kedalamannya itu bisa sampai 3 kali D. Jadi kalau dia diameter 10, itu dia bisa menyayat kedalamannya 30 mili.
Nah, tapi untuk sisinya dia makannya tipis, hanya 0,5 mili. Nah, seperti contoh yang saya buat di video kemarin, itu dia tipenya kita ambil apa? HSM, high speed machining. Itu kedalaman penyayatannya 10 mili, tapi dia melakukan penyayatan dindingnya tebalnya hanya setengah mili. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya mana ya? Ah, ini untuk aluminium. Nah, kalau kita lihat di sini, diameter toolnya 10 mili. Untuk pure aluminium atau aluminium murni, itu RPM-nya bisa 9.600 RPM. Mesin kita mampu nggak sampai RPM-nya segini? Nah, dengan feeding sekian. Nah, untuk slotting juga ada dibatasi. Nah, untuk satu tool itu kedalaman maksimumnya, ya bisa misalnya yang H nih 1 LED. Jadi kalau diameter 10 dia maksimum penyayatan itu kedalamannya 10 mili. Referensi ini banyak. Jadi kalau kita membeli cutting tool tuh yang seperti ini kita cari atau kita minta sama dealer yang menjual tool itu. Dan angka ini juga nggak mutlak bisa kita ikuti. Kita juga harus mencoba. Nah, jadi dari pengalaman itu kita bisa melaksanakan ini. Nah, untuk aluminium pernah saya coba itu RPM-nya 6.000, makan sisinya 0,25, kedalamannya 10 mili. Pernah saya coba. Nah, insya Allah nggak ada masalah ya. Nah, toolnya bisa tahan. Nah, kecepatan pengerjaannya pun bisa optimal. Mungkin cutting condition yang seperti inilah yang harus kita lengkapi lah di dokumen-dokumen kita. Jadi kalau kita ada apa-apa kita bisa mengambil rujukannya kembali kepada rekomendasi dari pabrikan cutting tool ini. Saya rasa seperti itu, Pak Gul. Iya, baik. Terima kasih Pak Jul. Benar Pak Jul yang Pak Jul sampaikan. Kalaupun kita membeli tool sendiri biasanya itu di dalam kotaknya itu, di kotaknya itu biasanya kalaupun tidak diberikan referensi seperti ini, biasanya di kotaknya itu ada. Biasanya cutting speed yang direkomendasikan untuk cutting speed yang kita beli itu ada. Jadi itu menjadi salah satu referensi bagi kita, bagi Bapak Ibu ya. Namun memang yang tidak kalah penting itu sebetulnya pengalaman Bapak Ibu. Karena seperti yang disampaikan Pak Jul tadi, angka-angka ini juga tidak mutlak bisa kita ikuti. Iya, kita harus banyak pengalaman memang. Jadi ketika tidak mencoba, atau mungkin kita hanya bermain di simulator saja, memang nggak bisa kelihatan. Ya, itu kelemahan kita. Memang kita harus revitalisasi juga ini. Supaya kita banyak mencoba, memang revitalisasi. Seperti itu. Dan bahan benda kerja ini sangat vital juga. Kadang-kadang kalau kita tidak memahami dengan bahan benda kerja, kita belinya di toko butut gitu ya, besi-besi butut itu bahaya juga. Kita nggak tahu, nggak bisa kita mengendalikannya. Ini kami kejadian kemarin ketika teman-teman yang di upskilling itu merasakan itu, meraung-raung ya kan. Mesinnya meraung-raung sampean. Karena saking kerasnya bahan tidak sesuai dengan cutting speed-nya. Nah, itu mungkin kelemahan yang sering kita alami. Nah, terus terang memang kalau kita buka internet banyak ini referensinya ya kan, tetapi memang tidak mutlak sama dengan yang kita miliki toolnya ya Pak Jul ya. Memang sebenarnya ketika kita beli tool ya kita minta referensinya seperti yang Pak Jul lakukan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan pemilihan cutting condition tadi. Ini penting Bapak dan Ibu. Di simulasi nggak kelihatan ini Bapak Ibu. Di simulasi oke-oke saja, di Mastercam oke, di Swanshop oke, tapi nanti di mesin terbang bisa nanti benda kerjanya atau berapi bisa terjadi kalau pemilihannya tidak sesuai. Nah itu tetap memang kembali kepada kita banyak mencoba, banyak pengalaman. Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga di sini, kadang-kadang ada penelitian dari teman-teman yang S2 itu penelitian, biasanya mereka penelitian kalau di mesin itu adalah pengaturan parameter cutting condition untuk menghasilkan hasil optimal biasanya. Itu yang mereka teliti, biasanya mereka memvariasikan cutting speed, memvariasikan depth cut, dan memvariasikan feeding.
untuk mendapatkan kekasaran permukaan yang paling bagus. Itu seperti itu biasanya. Cuman sayangnya memang hasil-hasil penelitian seperti itu yang kurang publikasi ya. Padahal itu dilakukan oleh teman-teman dosen kita, khususnya yang S2 itu mereka meliti tentang itu, tapi hasilnya kita tidak dapat ya. Mungkin kalau teman-teman Bapak Ibu guru yang memiliki hasil-hasil seperti itu ya nggak ada salahnya kita sharingkan di forum ini supaya memang kita semakin kaya. Seperti yang Pak Jul lakukan ini, kita semakin kaya karena seperti yang saya sampaikan di awal, jadikan wahana ini sebagai wahana saling sharing di antara kita. Itu mungkin. Terima kasih Pak Jul ya. Tambahannya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Tapi memang yang paling utama itu pengalaman menggunakan mesinnya. Itu tidak bisa dihilangkan ya Pak Jul ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang perlu disampaikan kira-kira? Nah Bapak Ibu sekalian, saya hanya berpesan silakan dicoba, ikuti petunjuk di classroom-nya, dicobakan dengan latihan-latihannya. Tadi Pak Jul juga sudah men-sharingkan kepada kita contoh program dari beliau yang sudah dibuat beliau, itu kita ambil, kita eksekusi di kita, cari titik lemahnya di mana, kita perbaiki. Tadi kan di Pak Jul nggak muncul radiusnya di workshop-nya, di kita muncul atau tidak. Saya mau seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap ada input dari rekan kita ambil, kita cari, kita sempurnakan lagi. Nah seperti itulah cara kita untuk belajar Bapak Ibu. Tidak cukup hanya dengan cara mendengarkan saja, mengikuti Zoom seperti ini nggak cukup Bapak Ibu, harus tetap dilakukan. Kalaupun tidak punya mesin, nggak apa-apa, minimal dengan simulator yang seperti kita lakukan. Bapak Ibu, cukup mungkin ya? Tidak ada lagi yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi yang perlu disampaikan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang masih antusias, terus semangat mengikuti kegiatan ini. Saya sangat yakin Bapak Ibu tetap semangat dan saya harapkan juga semangat hingga akhir, hingga pelaksanaan tes akhirnya Bapak dan Ibu ya, supaya kita komplit. Tugas-tugasnya tetap dikumpulkan di classroom Bapak Ibu ya. Ya tetap dikumpulkan Bapak Ibu sekalian. Saya tetap akan melihat itu sebagai, karena saya tidak bisa melihatnya di sini. Saya awalnya tadi ingin melihatnya di sini sebenarnya. Tapi banyak teman-teman yang belum siap, ya sudah, kirimkan saja di classroom-nya dalam bentuk foto, dilampirkan, ditempelkan dalam dokumen tugas kemarin itu di bawahnya, tempelkan saja ya. Silakan nanti dikirimkan, dikembalikan di classroom. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ini saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya, mungkin kurang pas, kecepatan, atau mungkin terlalu lambat, atau terlalu banyak materinya, atau mungkin terlalu dangkal justru ya, mohon maaf. Saya di sini hanya mencoba menyesuaikan. Selebihnya kami harapkan Bapak dan Ibu lebih aktif, lebih semangat ya berlatih secara mandiri. Sebelum diakhiri Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga kegiatan kita ini diberkahi. Ilmu juga bermanfaat bagi kita semua. Semoga dapat kita terapkan bersama di sekolah masing-masing. Berdoa kami persilakan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikian saja saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gun. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Oke Pak Gun. Selamat siang teman-teman semua. Ya, salat dulu. Pak Gun tadi.